area area tempat tinggal itu. Oke. Lalu karena saya merasa, wah kayaknya kita ini adalah makhluk sosial ya. Berat rasanya kalau introvertnya orang itu pasti butuh yang namanya bersosialisasi dengan orang lain. Introvertnya orang yang kalau kata anak sekarang, aduh nggak bisa, saya introvert gitu ya. Jadi nggak mau ketemu orang kayaknya capek banget gitu. Katanya gitu kan kalau anak sekarang tuh ya, anak sekarang ya Allah saya juga anak sekarang. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari lingkungan dan circle yang positif. Saya bergabung dengan komunitas untuk pertama kalinya setelah jeda yang cukup panjang dari kuliah, kerja, menikah. Lalu saya akhirnya memutuskan untuk mencari komunitas-komunitas apa ya yang bisa mensupport saya untuk belajar. Jadi saya bukan sombong, bukan sombong, sorry. Maksudnya bukan yang nggak mau kumpul sama ibu-ibu, nggak mau ikut arisan atau tapi saya lebih disupport sama suami untuk lebih coba cari yang kita bisa bertumbuh dan bermanfaat dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak di sekitar. Gitu. Jadi waktu yang kita habiskan itu nggak cuma diem di rumah selonjoran, ya kan? Lihat HP, lihat apa tuh novel kisah percintaan dengan CEO. Nah, tuh kan sering ada yang begitu. Apalagi ngelihat berita viral. Nah, TikTok kan. Nah, ini masih ada yang hal yang lebih besar yang bisa kita gunakan agar kita bisa mengupdate diri dan bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Saya mencoba komunitas parenting, saya belajar banyak di sana sampai akhirnya saya eh, turut berkontribusi menjadi pengurus di komunitas namanya Institut Ibu Profesional di Pekanbaru Riau. Dari situ saya mulai belajar untuk membuat rumah belajar media grafis, di mana di rumah belajar media grafis itu semua ibu yang punya kondisi seperti saya nih dari Jawa merantau ke provinsi yang luar gitu loh yang waduh beda deh gitu kondisinya. Dia tidak bisa menyalurkan kembali pasiennya, dia tidak punya waktu lagi karena memang sibuk dengan anak-anaknya. Itu kami wadahi, saya dan teman saya buat semacam wadah namanya Rumbel, rumah belajar media grafis, di mana ibu-ibu bisa belajar fotografi, videografi, sinematografi, editing, semuanya, walaupun hanya pakai handphone sampai yang pakai kamera SLR waktu itu, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi editor, dan tujuannya agar beliau-beliau ini bisa menghasilkan sesuatu. Akhirnya, alhamdulillah, ada yang bisa mulai usaha, ada yang bisa jadi YouTuber, bahkan sekarang jadi YouTuber yang Masya Allah, luar biasa, followernya banyak gitu. Jadi saya juga senang ngelihatnya. Jadi ngelihatnya tuh bertumbuh dan berkembang ya dari komunitas dan dari bahan-bahan belajar seperti ini, seperti rumah bertumbuh yang diadakan oleh Lumbung Kebaikan ini dimulai dari seperti itu. Nah, karena saya merasa ya alhamdulillah ya, ternyata iya ya. Walaupun menjadi ibu rumah tangga, saya bisa berkembang lagi gitu untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Akhirnya waktu harus menentukan saya harus stop di situ. Pindah saya, hijrah saya ke Surabaya. Di Surabaya saya bergabung dengan organisasi muslimah dan saya saat ini sebagai Kabid, Kepala Bidang IT dan Pemanfaatan Teknologi di Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Provinsi Daerah Surabaya. Nah, ini organisasi yang bersinggungan dengan bukan bersinggungan, berdampingan dengan pemerintahan kota. Jadi dari bekal yang tadi komunitas parenting yang saya buat tadi, yang tadi saya buat itu, akhirnya em, saya mencoba lagi dengan dukungan dari teman-teman pengurus yang lainnya tentunya untuk membuat workshop untuk para ibu-ibu muslimah yang pegiat UMKM, mensupport pengembangan usaha UMKM yang mereka mulai dari nol, gimana caranya bikin produk, kemudian bagaimana caranya eh,
memasarkan produknya. Kan karena kebanyakan di sini janda dan ibu-ibu yang sudah usianya mungkin udah jauh lebih senior dari saya. Jadi untuk menggunakan digital, apa sih itu digital marketing itu kurang gitu loh. Akhirnya memang dibantu di Kapita ini untuk dibuatkan produknya, disediakan platformnya, terus kemudian sampai jadi media e-commerce-nya. Dari dari situ ya alhamdulillah saya merasa dengan memperbanyak koneksi yang spesifik untuk kemaslahatan umat, terutama muslimah, jadinya ya di dalam saya bisa belajar untuk mengkoordinir kegiatan dan membuat peluang buat ibu-ibu itu, ya juga bisa membuka pintu ukhuwah antar pengusaha UMKM di Surabaya, buat menjadi sehingga menjadi jembatan ilmu yang bermanfaat bagi usaha orang lain gitu. Dan alhamdulillah akhirnya organisasi serupa yang banyak, yang demikian juga banyak gitu. Jadi kayak misalnya ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman di sini merasa saya kayaknya mentok di rumah, saya pengen bermanfaat di tempat lain, coba untuk mulai mencari tempat di mana kita bisa bertumbuh, bisa belajar banyak hal dengan organisasi-organisasi yang bisa disesuaikan dengan passionnya masing-masing. Kemudian dari situ saya mulai bertahap yang tadinya agar bermanfaat, akhirnya bertahap menjadi menyediakan sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, saya ini kalau yang di slide berikutnya mungkin bisa diklik biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia yang tadi Kak Salwa bahas ya, tanyakan. Dari tadi berupaya untuk bisa bermanfaat, sekarang upgrade lagi, naik lagi menjadi penyedia sesuatu yang bisa bermanfaat. Zawiyah Hijrah ini sebenarnya dibentuk oleh orang tua saya. Jadi saya ini hanya meneruskan estafet hasil karya asuhan almarhum ayahanda saya dan ibu saya. Eh, dan alhamdulillahnya sekarang ya kami dalam kondisi yang masih solid gitu ya, masih sangat luar biasa dekatnya. Karena saya dan beliau yang ada di foto ini, beliau-beliau ini tumbuh di dalam rumah yang sama gitu. Kami besar dan tumbuh di ruangan di rumah yang sama. Ayah saya sangat-sangat memberi inspirasi yang luar biasa untuk bagaimana caranya menciptakan peradaban yang luar biasa dari dalam rumah. Itu ayah ibu saya yang membuat akhirnya mereka merasa kembali memiliki orang tua setelah sebelumnya ada yang diusir dari keluarganya, ada yang memang homeless, ada yang memang ODGJ, paling ekstrim ODGJ dibawa sama ibu saya di rumah. Terus tempat karena nggak ada tempat lagi dalam kondisi hamil, yang entah hamil dengan siapa, ditempatkan di kamar saya, tidur sama saya, jadi saya ya derdek juga. Tapi alhamdulillah luar biasa, itu menurut saya hasilnya adalah jadi kayak hmm, apa ya, membentuk karakter dan generasi yang akhirnya empati dengan keadaan orang sekitar dan menumbuhkan rasa solidaritas yang sangat tinggi bagi kami putra-putrinya dan bagi putra-putra asuhnya. Nah, hal ini yang sama dengan lumbung kebaikan ya, makanya kenapa saya jatuh cinta nih sama lumbung kebaikan karena ada kemiripan. Kalau lumbung kebaikan kan ngasuh lansia-lansia. Nah, ayah ibu saya juga dulu di Zawiyah Hijrah ini, di keluarga Lawang Musika ini juga ngasuh para lansia-lansia. Cuma qadarullah ya, ayahanda harus berpulang dan ibu saya juga kondisinya sudah berusia, jadi saya juga di Surabaya sehingga kami tidak melanjutkan kembali untuk membawa pulang anak-anak ex pang ataupun teman-teman yang masih ada di dunia yang marginal untuk ke rumah kami karena ya kondisinya belum memungkinkan begitu. Jadi ini adalah konteksnya membangun keluarga besar yang lebih besar lagi dengan jumlah anak totalnya berapa ya waktu itu ya? Terakhir sepertinya
sepertinya 100 lebih, 200, ya 100 lebih. Tapi kalau dari tahun 96 sampai dengan terakhir 2019, jumlah anak asuh ayahanda itu ada sekitar 1.150-an. Ini keluarga yang besar banget, jadi cucunya banyak banget. Demikian. Lalu dari situ, karena ternyata masih banyak teman-teman perempuan, akhwati-akhwati yang datang ke rumah gitu ya, ikut pengajian, ikut halakoh gitu. Akhirnya saya kumpulkan dan saya membuat majelis Quran yang namanya Safadijah. Mungkin di sini ada beberapa kayaknya yang ikut jadi peserta ya. Safadijah mana ya? Nah, ini sebenarnya intinya hanya kegiatan Fatmil Quran khusus akhwat aja, seputar itu aja gitu. Karena memang saya berpikir kelak mereka ini, akhwati-akhwat ini akan tumbuh menjadi wanita dewasa, sehingga saya harap mereka punya peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat nantinya gitu ya. Dengan mempelajari Quran, yang kepengennya saya tuh saya tularkan konsep membangun keluarga based on Quran, begitu. Jadi saya pengen tularkan itu ke beliau-beliau ini, karena saya yakin dengan itu wanita akan menjadi lebih, satu, bijaksana, dua, sabar, dan ketiga, kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kalau perempuan dekat dengan Quran, dia nggak perlu cari nasihat orang lain untuk curhat-curhat yang belum tentu bisa amanah. Apalagi kalau curhat soal urusan rumah tangga, gitu. Kan Quran sudah menyediakan semuanya. Kalau kita mau cerita tentang hal-hal lain, insya Allah nanti ada wadahnya. Nah, kayak konsultasi, kan bisa konsultasi ke Hana, Hamana, Hanana, apa ya namanya ya, dengan Pak Trikri dan Bu Ria, seperti itu. Humana, Mbak. Nah, Hama, Hamana, Humana. Humana, Masya Allah, Humana Consulting. Ya, Humana Consulting. Nah, seperti itu. Nah, eh, kan kalau ibu-ibu tuh kalau nggak dicatat itu merepet kemana-mana ini ceritanya. Lupa pula saya tadi sampai mana ya saya ya. Ya, karena Al-Quran kan memang selain menjadi panduan yang lengkap gitu untuk tentang hak dan kewajiban seorang wanita ketika menjadi istri dan ibu maupun anggota masyarakat, tentunya nanti kan akan menciptakan generasi. Nah, generasi ini sebelum melahirkan generasi, dibentuk dulu generasi muslimah yang memiliki kualitas yang bisa menebar kebermanfaatan, nggak hanya dalam urusan agama, tapi juga urusan keluarga, urusan masyarakat gitu, dan juga diri sendiri. Intinya, ketika saya merasa sudah bermanfaat dalam membantu urusan orang lain segi aspek kebutuhan dunia, saya merasa saya perlu upgrade lagi untuk urusan keilahian gitu. Karena kan memang Rasulullah yang bilang sendiri kan, ada hadis riwayat dari hadis riwayat Ahmad, itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Jadi berbekal dari hadis itu, saya bismillah aja, dan suami juga mendukung untuk saya, ayo kita coba upgrade diri, tidak hanya bermanfaat di urusan duniawi, tapi juga di urusan akhirah. Lalu setelah itu berikutnya, kita masuk ke membangun komunitas ya. Di mana membangun komunitas. Nah, ini adalah hasilnya. Tadi yang saya berupaya, dalam proses upaya itu saya belajar untuk bisa bermanfaat. Kemudian saya belajar untuk menyediakan kebermanfaatan. Itu sebenarnya bukan dilahirkan dari ide saya sendiri atau dari gerakan saya sendiri, melainkan memang saya meneruskan tongkat estafet-estafet itu. Komunitas tadi adalah milik Ibu Septi Wulandari, saya coba kembangkan, saya coba belajar. Kemudian tadi ada organisasi IPMI yang memang base dari pemerintahan kota, saya coba
bersinergi di dalam situ, belajar, kemudian saya coba untuk bisa bermanfaat sebermanfaat mungkin di dalamnya, itu juga saya lakukan. Nah, untuk yang Zawiyah Hijrah juga demikian. Kalau kita belum bisa untuk berkembang dengan tempat yang kita rasa perlu kita buat sendiri, kita belajar dulu di tempat lain, bermanfaat dulu di tempat lain yang sudah tersedia. Misal, sekarang banyak sekali. Ada Lumbung Kebaikan yang saat ini kita sedang ikuti. Kita bantu program-programnya. Banyak sekali program-program kebaikan di situ. Ini saya bukan promosi ya, tapi memang itu contoh yang paling ada di depan mata. Ada banyak programnya. Sebisa mungkin kita bisa menjadi bermanfaat di dalam program-program yang memang mengarah kepada kebermanfaatan dan kebaikan. Begitu. Nanti dengan seiring berjalannya waktu, jika waktunya sudah tepat dan jika Allah izinkan, insya Allah nanti Allah akan menunjukkan jalannya buat kita eh, pada akhirnya harus menjadi wadah itu sendiri, membuat wadah itu sendiri. Dan akhirnya saya mencoba untuk membangun komunitas muslimah. Judulnya memang Muslimah Basketball, yang juga sebenarnya diprakarsai oleh teman saya di Yogyakarta yang lebih dulu untuk memotori di Yogyakarta. Kemudian saya dan teman-teman saya coba untuk bikin di Surabaya. Di Surabaya kemudian berkembang menjadi banyak, ada sekitar berapa ya tadi ya? Kayaknya 70 orang para muslimah yang memiliki hobi yang sama gitu. Benar-benar sama-sama suka basket gitu ya. Dan rata-rata ibu-ibu gitu. Kemudian ada lagi saya buat lagi di Sidoarjo, yang paling baru ini di Sidoarjo. Nah, kalau yang Malang ini saya hanya bantu koordinasi aja. Tapi di Malang juga ada untuk anggotanya. Nah, artinya tujuannya membuat komunitas muslimah ini adalah untuk urusan fastabiqul khairat. Sebentar, oke. Nah, fastabiqul khairat itu melakukan kebaikan di dalam kebaikan. Karena memang di Al-Baqarah sendiri, surat Al-Baqarah ayat 148, tertulis, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi memang itu adalah sebuah perintah. Karena tertulis di dalam Quran. Kalau udah di Quran berarti hukumnya apa? Sahih. Nah, ayat ini mengajak seluruh umat Islam, termasuk muslimah, untuk senantiasa berbuat baik dan meningkatkan amal soleh. Mau apapun itu bentuknya. Nah, konsep fastabiqul khairat ini memiliki makna yang penting dalam wadah komunitas yang kebetulan saya bangun, biar ada positive vibes ya, biar wanita-wanita muslimah memilih lebih syar'i begitu. Baik, selanjutnya, hmm, kalau misalnya kita sibuk bermanfaat di luar, nah ini, kalau sibuk bermanfaat di luar, lantas di dalam rumah bagaimana? Jangan-jangan nanti jadi marriage is scary kayak judulnya malam ini, gitu kan? Ya kan, jangan-jangan jadi nggak benar nih di dalamnya. Gimana dong? Sebelum kita keluar, kita tuntas dulu di dalam. Saya sering katakan istilahnya itu urusan domestik. Urusan rumah tangga dalam ini adalah urusan domestik. Selesaikan dulu urusan itu, baru kita bisa keluar dengan lapang. Satu, ridhonya suami. Dua, suami support sistem terbaik. Suami senang melihat istrinya mengupgrade dirinya, maka istri pun akan menjadi figur yang jauh lebih hebat lagi di luar untuk orang lain dan bisa menebarkan manfaat. Dan tentu atas dasar ridhonya suami gitu, karena memang istri itu bergantung pada ridhonya suami. Kalau suami nggak ridho nggak keluar, jangan ya Bu ya, jangan, sabar, jelaskan baik-baik, tuntaskan dulu urusan di rumah, karena tugas utama seorang istri adalah berbakti kepada suaminya ketika dia sudah memutuskan untuk menikah. Dan tugas utama seorang ibu adalah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga ibu yang hebat itu adalah ibu yang unggul dulu di dalam rumah, menciptakan peradaban untuk generasi muslim yang hebat. Jadi di rumah dulu diberesin, pelan-pelan baru keluar. Karena kita juga punya figur di dalam Islam itu, kita punya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu an, itu adalah figur istri ya. Figur istri, ibu rumah tangga yang teladan, ngurusin rumah tangga, aktif dalam kegiatan sosial loh.
Sayyidah Khadijah itu, dan membantu Rasulullah dalam urusan dakwah. Nah, kalau urusan istrinya Rasulullah dalam urusan bidang agama, yang ngurusin rumah tangga sambil ngurusin bidang agama siapa? Siapa? Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, sama kayak Ibu Humairah, sama lagi namanya kan, Humairah Aisyah. Setipe. Sayyidah Aisyah adalah figur ustazah pertama dalam sejarah Islam gitu. Selanjutnya, mana ya? Selanjutnya sebentar. Saya juga lupa selanjutnya apa ya. Hmm. Selanjutnya, yaitu tadi support system terbaik terbentuk dari tujuan dan bekal iman di awal fase pernikahan. Jadi menikah dengan konsep. Tujuannya menikah apa sih? Kan banyak sekarang orang nikah ya nikah. Aku cinta padamu, kamu cinta padaku, gitu. Kamu, aku tuh begini cuma sama kamu aja kok, gitu kan? Banyak yang bilang begitu. Ah, loh, bahaya. Jadi kalau misalnya melihat dari saya ya, mudah-mudahan ada contoh yang bisa saya sampaikan yang baik. Ya, menikah karena unsurnya ibadah. Prosesi pernikahan saya dengan suami melalui fase ta'aruf. Banyak ta'aruf yang gagal, tapi tidak sedikit juga yang berhasil. Jadi niatnya di awal buat teman-teman singlelilah, niat kan di awal itu mau yang perempuan mau yang laki-laki tujuannya adalah untuk ibadah karena memang prosesnya pernikahan adalah ibadah yang paling panjang gitu. Sampai yaumul hisab masih udah urusan untuk kita. Nanti sampai di jannah kita masih ketemu lagi kalau misalnya Allah ridho, kita masih bisa dipertemukan lagi nanti di jannah sebagai satu keluarga. Jadi memang panjang sekali. Nah, karena waktunya baik, kita coba ke slide berikutnya. Jadi memang kalau misalnya nikah itu sekarang macam-macam orang alasan nikah. Ya nanti teman-teman bisa share apa biasanya karena apa sih keinginan menikah tuh karena apa? Apakah karena urusan usia, disuruh orang tua karena adik udah nikah duluan atau bagaimana? Wallahi lillah saja. Lillah saja. Lillah dan terus mengupayakan. Insya Allah nanti akan ketemu dengan jodoh yang memang sesuai dengan jodoh yang terbaik dari Allah. Tapi tujuannya tadi satu, saya titip, niatnya lillah karena ibadah. Karena kalau sudah mentalnya bagus di dalam, ketika menjalankan pernikahan itu rasanya akan lebih banyak bersyukurnya daripada ngeluhnya. Ih, kamu waktunya habis terus buat main bola, nonton MU, ngapain sih? Gitu kan ya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah lillah, insya Allah enggak kok. Insya Allah semuanya karena Allah, pada ujian pasti akan terasa lebih mudah. Nah, ini from scary to happy. Ini adalah stepping yang dari kiri ke kanan ya, teman-teman. Ini uh, perjalanan yang saya buat agar teman-teman mungkin bisa melihat dari sini. Jadi dari desain awal saya bongkar kapasitas diri sendiri, mengenali kemampuan diri sendiri. Saya menuliskan dengan detail kemampuannya saya apa, skillnya saya apa, passionnya saya apa, kurangnya saya apa. Nah, ini nanti bisa dipelajari di talent mapping, teman-teman. Nanti ada di Humana Consulting, nanti kita belajar setelah ini. Ini jadi penting banget memang untuk fase awalnya. Serius deh, cius, gak bohong. Kemudian setelah itu mencoba bangun peradaban dari rumah. Jadi abis dari diri sendiri, kelar sama diri sendiri, bangun peradaban di rumah. Tugas utama dari semua target yang mencakup diri dan keluarga di dalam rumah. Membuat program dalam keluarga saya, membuat program di rumah adalah Quranic based family. Jadi everyday with Quran. Walaupun saya bukan hafiz Quran, 30 juz, nggak ada tuh, nggak sampai. Tapi kita berupaya untuk menjadi ahlul Quran sekeluarga, dan itu biasanya berhasil kalau dipegangnya sama ibu-ibu. Jadi emang perannya ibu itu harus luar biasa. Ini nanti bisa teman-teman yang belum menikah
dijadikan ide untuk membuat program dalam keluarga. Kemudian membuat target untuk mencetak generasi Qurani. Lalu dari situ barulah upgrade kualitas diri ke rumah. Nah, upgrade kualitas diri ini bisa melalui apapun. Suami saya mensupport saya untuk kuliah lagi. Kalau tidak ada waktu untuk kuliah lagi, bisa lewat komunitas atau lewat belajar kelas ini nih, kayak kelas bertumbuh gitu. Nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat, insya Allah. Nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat. Kita yang kadang merasa bahwa kita sudah cukup berilmu. Jadi mau umur berapapun, teruslah untuk menimba ilmu. Nanti bisa mau push diri bersosialisasi di luar dengan lingkungan sekitar maupun circle positif yang tadi saya sebutkan, komunitas-komunitas dan segala macam. Perbanyak koneksi. Lalu yang terakhir, push your limits. Itu yang Bapak saya tekankan. Bapak saya, coach saya punya ajaran yang sama, push your limits dari dalam dan di luar rumah. Jadi totalitas ngerjainnya. Totalitas menjalankan semua program yang kita bikin sendiri buat orang lain, buat komunitas, buat di rumah gitu, yang kita bangun, terutama program yang untuk di rumah, karena tugas kita yang pertama itu di rumah dulu kan. Nah, secara profesional, jadilah ibu rumah tangga profesional seperti yang saya bilang di awal tadi. Begitu. Selanjutnya, hmm, ya selanjutnya ini berdaya, bermanfaat, berdaya, bermartabat, bermanfaat, ibu hebat. Jadi insya Allah dengan semua upaya yang kita usahakan untuk mencapai ridhonya Allah, bisa bermanfaat bagi banyak orang, walaupun kurangnya pasti masih banyak, walaupun kurangnya masih banyak. Tapi insya Allah kalau misalnya kita fokus karena lillahi ta'ala, fokus dan atas ridhonya suami, suami yang hebat pasti akan mensupport istrinya. Dan istri yang hebat pasti akan mendukung suaminya, mendampingi suaminya kemanapun. Saya sekolah, saya kuliah saat ini, terus terang, saya juga pengen membuat suami saya bangga. Jadi dulu saya ingin membanggakan, ingin membuat orang tua saya bangga, sekarang saya pengen membuat suami dan anak-anak saya bangga. Dalam konteks saya memantaskan diri, kepengen punya program Qurani, maka saya juga harus belajar Quran. Begitu. Jadi ini slide terakhir sepertinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, di balik semua kelebihan-kelebihan ini ya yang ditulis di slide ini, saya juga masih banyak kesalahan, saya juga masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil baiknya aja. Kurang-kurangnya saya, kekurangan saya bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau ada kekurangan dalam 30 menit bersama Ibu Ibu Rempong ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf kembali ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Kak Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Em, Keren sekali ya cerita dari Bunda Khadijah ini. Mulai dari beliau sebelum menikah gitu ya. Kemudian setelah menikah, apa namanya, usia 25 ya Bunda ya. Usia 25 beliau menikah. Kemudian pindah dari sana ke sini gitu ya. Ikut dengan suami. Kemudian dengan amanah-amanah di dalam maupun di luar beliau masih terarah gitulah ya. Kalau saya tadi melihat tuh terarah gitulah ya. Mulai dari apa tadi Bunda menyampaikannya, belajar bermanfaat gitu ya. Kemudian bisa memberikan banyak manfaat. Nah, itu tuh. Dan kalau saya tadi apa bukan menarik kesimpulan ya, tapi dari yang slide terakhir tadi, slide kedua terakhir, beliau menyampaikan kita juga perlu fokus ke dalam dulu ini ya. Selesai dengan diri ya, kenal dengan diri, tahu potensi diri, kemudian fokus dengan program di rumah, dan selanjutnya baru bisa bermanfaat di luar gitu ya intinya. Nah hari ini terima kasih Bunda Khadijah, alhamdulillah sudah bersama kita, sudah memberikan nasihat, sudah memberikan cerita inspiratifnya yang banyak sekali, kegiatannya gitu lah ya istilahnya, aktivitasnya banyak dan memberikan banyak manfaat juga keluar. Alhamdulillah, semoga bisa membuat kita bisa belajar banyak dari cerita Bunda hari ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman semuanya, alhamdulillah
Ini masih 33% ya. Alhamdulillah masih setia bersama kita. Boleh sambil minum dulu mungkin ya, karena setelah ini kita em, apa akan belajar dari narasumber kita, yaitu Pak Trikri dan Bunda Humaira, Bu Aira, Mbak Ira gitu ya. Kalau saya sih manggilnya Mbak Ira karena nggak mau dipanggil Bu. Iya. Oke, sebelum kita ke beliau, boleh nih on cam dulu teman-teman ya, biar bisa saling tatap muka. Yang bisa pasang background boleh, kalau nggak bisa juga nggak masalah. Boleh minum dulu ya. Em, Setelah ini kita akan belajar dari narasumber kita. Kayaknya sudah siap juga, dan ini juga sudah jam 20.12. Nah, mari kita sambut Pak Trikrida dan Mbak Ira. Kepada beliau kita persilahkan. Yeay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi backsoundnya udah kayak wabarakatuh. kalau di offline gitu mungkin udah lari gitu kan. Dari belakang ke depan gitu kan ya biasanya yang sifat ya. Betul. Ya, Bismillah. Ini langsung aja Mbak Sawa. Ya Mbak, silakan monggo, bisa langsung aja. Teman-teman, apa kabar semuanya? Salam kenal, saya Ira dan ini suami saya di samping saya. Biasanya dipanggil dengan Pak Trikrida. Nggak tahu kenapa semua orang tuh manggilnya saya Mbak dan dia Pak gitu ya. Dan sebelumnya saya mau tanya dulu dong, ini pada ada orangnya nggak ya sebenarnya? Boleh dong survei dulu di kolom chat yang single dan yang double. Ada berapa orang ya? Boleh tulis nomor satu untuk yang single, dua untuk yang double. Coba Mau ditinggalin CP enggak? Boleh. Silakan teman-teman. Penuhi boleh. kolom komentar dulu. Yang single bisa Dua dua satu tulis satu. satu, yang dua tuh berarti sudah menikah gitu ya Mbak ya. Ya, yang dua sudah menikah, yang satu Sama semua masih Mbak, Masya Allah. nunggu. Bismillah mau dua Aku berarti juga nulis berarti nih, satu aku setengah. satu. Kalau kalau mau nikah berarti satu Bismillah mau dua, Masya Allah ada juga yang gitu Mbak. Mau dulu lah. mau dua. Wah, agak seimbang ya, single dan double. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen, teman-teman. Boleh? Yes. Yes. Mana slide saya? Nah, ya, ini ya. Baik, Bismillah. Sudah terlihat belum ya? Perlu CP-nya enggak? Oh, mau dibacain CV? Nanti kenalan juga sih. Boleh kalau mau dibacain perkenalannya. Mbak Di stop Salwa. share dulu. Oh ya, boleh. Ini katanya mau dibacain CV-nya dulu. Jadi biar teman-teman eh, kenalan dulu lah sama kami. Mbak Salwa silahkan, monggo. Oke, ya sebentar Mbak. Aku juga tidak terlalu hafal, jadi aku perlu mencontek dulu. Tapi pada dasarnya teman-teman, beliau ini adalah seorang couple gitu ya, yang saat ini sedang membangun Humana Consulting. Jadi beliau adalah konsultan keluarga gitu ya Mbak ya, betul ya. Beliau tinggal di Alhamdulillah ini sudah disediakan ternyata Masya Allah. Beliau tinggal di Kediri. Nah ini profilnya beliau bisa dibaca juga ya. Beliau seorang ibu rumah tangga. Ini kalau Mbak Ira dulu ibu rumah tangga dengan 3 anak. Dan beliau sering menyebutkan itu profesi utamanya gitu ya Mbak Ira ya. Masya Allah. Kemudian beliau ini adalah seorang praktisi talent mapping yang sebelumnya beliau bekerja di salah satu multinational company ya, kemudian resign ya, dan dapat untuk dapat full mendidik anak sesuai tuntutan syariat dan value keluarga. Nah, beliau ini sebagai praktisi talent mapping em, saat ini berfokus menjadi konsultan pernikahan, minat bakat dan keluarga serta memiliki passion untuk membantu para perempuan mengembangkan diri untuk dapat berdaya dari rumah. Nah, ini nyambung banget dari apa yang sudah disampaikan tadi Bunda Khadijah ya. Bagaimana kita mengenal diri dan juga manajemen pernikahan ataupun kita yang masih muda pengen mengembangkan diri banyak banget ya.
Oke, nah beliau ini peran yang dijalani saat ini ibu dari 3 orang anak, itu paling atas. Kemudian mompreneur, praktisi talent mapping, konsultan minat bakat dan keluarga, teman curhat profesional. Nah, ini yang pasti banyak teman-teman yang pengen curhat, yang suka curhat, bisa banget ke Bu Ira. Konten kreator juga, beliau juga ada namanya Dapur Humana apa Dapur Humaira ya Mbak ya? Dapur Ibu Saya Ira. kok lupa. Dapur Ibu Ira, iya. Ya. Dapur Ibu Ira, ya. Beliau konten kreator banyak resep-resep makanan di sana, gitu. Terus ada beliau ketua paguyuban wali murid, Masya Allah. Ini pengalaman yang bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Dan ini keahlian dan kompetensi beliau. Nah, tapi sudah dapat gambaran lah tentang peran yang beliau lakukan saat ini. Ya, kalau Pak Krida, nah, beliau ini sama ya, beliau adalah seorang bapak 3 anak yang berpengalaman 11 tahun menjadi konsultan telekomunikasi yang kemudian resign untuk merekonstruksi keluarga. Wah, pasti perjalanannya unik nih. 11 tahun udah jadi konsultan telekomunikasi gitu ya, tapi kemudian resign untuk merekonstruksi keluarga gitu. Nah, saat ini menjadi praktisi talent mapping dengan spesifikasi sebagai konsultan keluarga khususnya bagi para suami. Selain itu, Pak Trikrida juga fokus membantu pengembangan kinerja SDM organisasi. Nah, kita juga dibantu nih teman-teman yang di Lumbung Kebaikan oleh Pak Trikrida. Masya Allah. Ya, pemilihan jurusan bagi para siswa serta individu yang ingin switch karir sesuai minat bakatnya. Peran yang dijalani saat ini, Bapak 3 anak, business owner, praktisi talent mapping, konsultan keluarga dan karir, dan optimasi kinerja SDM di organisasi. Masya Allah, beliau berdua ini perannya banyak sekali. Semoga hari ini kita bisa belajar banyak dari beliau berdua. Ya, kiranya begitu dulu ya perkenalannya. Langsung saja kepada Pak Trikirida dan Mbak Ira. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Teman-teman, sebenarnya kajian ini tuh udah banyak banget mungkin ya dibahas di teman-teman yang lain, di komunitas yang lain gitu. Mhm. Karena ini kan lagi marak sekali gitu setelah ada apa namanya kejadian kemarin ya. Ada satu selebgram yang dijadikan samsak gitu kan sama suaminya gitu. Sehingga muncullah banyak konten-konten tentang marriage is scary gitu. Dan konten itu semuanya dibawakan dari perspektif perempuan, perempuannya yang scary sebenarnya gitu. Karena nanti katanya di bayangannya itu kalau jadi istri yang ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin rumah dan semuanya gitu. Belum lagi kalau yang dipukulin sama suami, apalagi suaminya tidak perhatian dan segala macam. Sehingga scary-nya sebenarnya POV-nya itu semua dari perempuan. Padahal menurut saya pribadi itu harusnya yang scare itu laki-laki gitu. Yang scary membawa anak orang itu laki-laki karena nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu semuanya laki-laki gitu. Sehingga kalau misi pribadi kami berdua sebenarnya ingin dakwah gitu kan bahwa marriage is not that scary kalau kita paham konsepnya gitu. Karena apa? Karena ya mau gimana lagi kita punya manusia, manusia itu punya yang namanya naluri naluri kasih sayang, berkasih sayang, Ghaizah now gitu kan, yang mana memang harus dialirkan dan disalurkan lewat pernikahan gitu. Nah, teman-teman boleh sekarang eh, tangannya boleh standby di kolom chat. Oh iya, ini karena ini masih bagian saya, nanti saya akan gantian. Tangannya akan standby di kolom chat karena saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nanti akan ini kok susah klik ya. Sebentar. Bismillah. Iya. Nanti saya akan kasih pertanyaan yang mungkin butuh teman-teman bantu untuk jawab. Kok nggak bisa? Oh, Siap standby, Mbak. iya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan sedikit gitu. Saya dan suami 13 tahun menikah dan kami sudah memiliki 3 orang anak. Kami berdua dulunya pernah bekerja di multinational company. Suami saya juga sebagai konsultan telekomunikasi. Jadi kalau dulu ngurusin jaringan, komunikasi jaringan gitu kan sinyal, kalau sekarang komunikasi keluarga gitu ya konsultannya. Jadi kenapa memutuskan resign dan kemudian menjadi couple karena pekerjaan-pekerjaan kami yang memang dulu di Surabaya, kami tinggal di Surabaya gitu,
memang secara finansial aman gitu ya. Tapi ternyata tidak aman buat keluarga gitu. Kami melihat bagaimana perkembangan kami sebagai pasangan, kemudian bagaimana anak-anak bertumbuh gitu, tidak sesuai dengan apa yang pengen kami bangun. Sehingga kami bisa ngomongnya merekonstruksi ulang. Kalau suami saya bilang meriset ulang keluarga gitu. Mengganti prioritas yang dulunya membangun karir, sekarang membangun keluarga. Sehingga kami merasa bahwa memang pekerjaan ini adalah salah satu support system untuk keluarga. Sehingga pada saat pekerjaan-pekerjaannya itu tidak mendukung tujuan berkeluarga, maka pekerjaannya yang diganti, bukan keluarganya yang menyesuaikan diri dengan pekerjaan gitu ya. Sehingga setelah itu fokus di keluarga, kami juga pindah kota, hijrah ke Kediri. Jadi kami baru 4 tahun di Kediri gitu. Dan perjalanan bisnis, macam-macam sebenarnya bisnisnya, bukan hanya consulting saja. Banyak yang sudah dilalui, sampai di titik akhirnya menjadi kapal praktisi gitu. Setelah mengalami banyak kerugian dan segala macam, Allah memberikan jalan. Ternyata panggilan jiwa kami itu ngurusin keluarga gitu. Toolsnya dibantu dengan talent mapping. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini penting dan seberapa berpengaruhnya dalam keluarga kami, sehingga memang misi-misi kami saat ini fokus di keluarga, fokus di pendidikan, karir, bisnis, dan organisasi yang memang based on strength gitu, based on bakat. Nah, ini adalah Humana Consulting, sedikit perkenalan saja. Jadi Humana Consulting ini adalah jasa yang bergerak di bidang konsultasi berbasis bakat dan untuk membantu individu mengembangkan diri, baik itu dalam keluarga, karir, keharmonisan keluarga, gitu. Ada beberapa layanan yang ada di Humana Consulting. Yang pertama memang ada full assessment talent mapping, ini untuk menggali bakatnya apa, kemudian minat karirnya seperti apa, gitu. Jadi kalau tadi Bunda Khadijah bilang mengelis lebihan, kekurangan, ini adalah salah satu tools yang bisa membantu itu, gitu. Dan ada konsultasi pernikahan juga. Kalau konsultasi pernikahan di Humana tidak bisa 1 kali, jadi ada paketnya, bisa sampai 3 kali konsultasi gitu, dan sangat berimbang insya Allah, karena kami kalau konsultasi itu sendiri istri gitu, ada khusus sendiri, kemudian ada sesi suami sendiri, baru couple, sehingga memang berimbang, tidak berat sebelah gitu. Kemudian ada ses konsultasi untuk yang lebih fokus di peran yang diinginkan dalam hal jurusan, karir. Kemudian ada self development coaching yang sudah pernah talent mapping, mungkin kemudian pengen punya goals-goals tertentu bisa ikut yang coaching, dan ada teman curhat juga. Ini memang wadah. Teman curhat ini kami bikin memang wadah untuk bercerita, terutama bagi perempuan, karena memang ternyata fokus perempuan itu banyak sekali yang dikerjakan gitu kan. Kadang tidak bisa disalurkan kepada suami. Tidak semua suami mau mendengarkan istrinya gitu. Tidak semua perempuan punya wadah untuk bercerita secara aman dan nyaman. Sehingga Humana membuat layanan itu dan alhamdulillah memang banyak sekali. Nah, teman-teman, boleh sekarang tangannya yang tadi di kolom chat itu sudah mulai kemang nggak? Menurut teman-teman nih, tidak perlu banyak asumsi atas pertanyaan ini, langsung dijawab secara spontan. Menurut kamu, nikah itu penting atau butuh? Tidak perlu, tidak perlu banyak asumsi, saya sambil ngecekin kolom chat. Mana ya kolom chatnya? Oke, ayo. Penting, butuh, butuh, penting. Nah, jadi tidak perlu overthinking dulu ya. Apa bedanya penting sama butuh? Yang terbesit duluan yang mana gitu. Penting, butuh, penting, penting, butuh. Wah, oke. Ada lagi yang mau jawab? Yang udah, ya terutama buat yang ini ya, yang masih single nih kayaknya, yang tadi jawab nomor satu, yang double kayaknya ya gimana ya, yang jangan-jangan yang double udah merasa kayaknya saya menyesal menikah gitu. Ya teman-teman, apa sih bedanya? Kalau yang jawab penting itu masih di tahap yang oh iya, ibaratnya gini, oh iya vitamin C itu penting gitu. Tapi saya belum merasa butuh sekarang untuk minum vitamin C gitu. Tapi kalau yang jawab butuh itu sudah di tahap yang saya tahu pernikahan itu penting, pentingnya apa, dan saya sudah merasa butuh itu. Itu bedanya. Ya. Sehingga yang tadi jawab butuh, ayo Mbak Salwa jawab apa? Kalau masih di tahap penting itu masih di tahap yang saya tahu itu penting tapi entar gitu. Kalau yang butuh, saya sudah butuh. Nah, coba yang butuh-butuh di list tadi tuh, sudah ada calonnya belum? Yang belum nanti coba disalurkan lewat LK, bisa nggak? Jadi teman-teman yang butuh, insya Allah akan lebih menyimak sesi ini jauh lebih deep gitu. Yang penting akan menyimak sesi ini sebagai tambahan ilmu untuk mencapai butuh tadi. Beda ya.
Nah, teman-teman sekarang kira-kira sudah di tahap mana sih perjalananmu yang single, yang sudah menikah gitu ya? Yang single apakah dengan banyaknya kasus dan stimulasi pernikahan yang sudah ada di sosial media, bahkan di sekitar kanan kiri keluarga, apakah justru memang merasa semakin kesini kok semakin takut menikah ya? Kok semakin tidak tenang ya? Gitu. Atau yang jangan-jangan yang sudah menikah nih, yang sudah menikah, ada yang sudah menikah 13 tahun lebih seperti saya, ada, atau yang masih di bawah, boleh nanti tulis di kolom chat ya. Penting karena saya butuh katanya Mbak Ani. Ya, sudah setenang apa menjalankan pernikahan? Jangan-jangan justru yang menikah mengamini bahwa iya ternyata memang merit itu scary gitu. Jangan deh, dek, jangan deh, jangan menikah dulu deh. Saya sudah terlanjur menikah, itu scary deh gitu kan. Sehingga memang ternyata dalam menjalankan pernikahan belum setenang itu gitu teman-teman. Mari kita cek sudah di fase mana pernikahannya. Nah, saya sih merangkumnya dalam 4 fase ya, dari survei-survei dan memperhatikan banyak kejadian gitu. Ada yang fase baru nih, romantis dari euforia gitu. Pokoknya biasanya tuh ditampilkan sama yang couple goals yang baru menikah gitu kan. Sehingga stimulan-stimulan itulah yang membuat dulu pengen menikah muda gitu. Karena melihat pasangan-pasangan yang euforia dan romantisnya luar biasa. Tapi hati-hati kalau pasangannya masih muda. Lihatnya justru yang sudah beneran tua gitu. Kalau masih masih di fase romantis dan euforia, bagus, berarti itu bisa dicontoh. Kemudian ada fase yang kedua, penyelarasan. Penyelarasan ini tuh biasanya sudah mulai 1 tahun pernikahan gitu ya, mulai kelihatan agak-agak nggak sereknya, tapi masih yang oh enggak sih, masih bisa diterima gitu, dipendem dulu gitu kan. Masih yang saya pasti bisa menyelaraskan, emang dia begitu orangnya gitu kan. Masih yang emang dia begitu, masih menerimanya begitu. Akhirnya ditumpuk, tumpuk, 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 jadi bom waktu gitu. Saya dulu senang sama suami saya, misalnya yang begitu ya, karena dia tuh humoris gitu, sangat mengerti wanita. Terus setelah menjalankan pernikahan mulai, kok dia bercanda-bercanda terus ya gitu. Kapan seriusnya? Lupa, mulai lupa sama apa ya, hal-hal yang dulunya disukai di awal masa mau menikah. Ternyata setelah menikah dijalani kayak kurang serius nih. Gitu. Banyak hal yang kemudian di masa penyelarasan ini jika tidak diselesaikan sedikit-sedikit akhirnya menjadi masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu konflik dan krisis, teman-teman. Ini adalah fase yang akan ada 3 hal yang dirasakan. Dan pertama, ada pasangan yang masuk sudah di konflik dan krisis ini, mereka memilih, oh ya udahlah, memang adanya begitu, gitu. Diterima aja. Sebenarnya nggak diterima, tapi kayak udah nggak punya kekuatan untuk memperbaiki situasinya. Sehingga akhirnya ya udahlah kita kita jalin aja pernikahannya, toh juga semuanya terpenuhi gitu kan, kebutuhannya ada dan segala macam. Tapi di dalam pernikahan itu rasanya kayak wajib militer aja gitu, hambar, ya Militer. enggak? Ya pokoknya kerjain, masak apa, mau dimakan mau enggak, bodo amat gitu kan. Ya gitu, hambar. Karena sebenarnya ada konflik dan krisis yang belum selesai. Yang kedua, ada yang memilih saya nggak cocok, cerai akhirnya. Dan itu di fase itu. Gitu. Udah nggak bisa, udah nggak sejalan. Gitu. Dan akhirnya berpisah. Fase yang ketiga, pasangan yang menyadari bahwa konflik dan krisis ini sebenarnya adalah tahap menuju hal yang lebih tinggi lagi. Gitu. Dari Allah memberikan pernikahan ini sebenarnya kan punya tujuan ya. Ingin mendidik kita yang menikah untuk bisa mencapai level yang lebih baik lagi. Nah, konflik dan krisis biasanya sudah dimasuk tahap yang mau ke sana gitu. Tapi tadi ada yang memilih berpisah, ada yang memilih biasa aja titik dan stuck di situ. Ada yang ketiga memilih benar-benar mempelajari sebenarnya masalahnya ada di mana, ayo kita perbaiki ulang. Bahkan banyak kami melihat pasangan-pasangan yang mau memperbaikinya kayak ibarat bangunan gitu ya, udah
udah berdiri gitu, seperti keluarga kami dulu, udah berdiri, dihancurin lagi, dibangun ulang gitu. Mari kita tata dengan lebih baik. Seperti itu. Makanya namanya merekonstruksi ulang. Sehingga bisa masuk ke tahap stabilitas dan keintiman. Stabilitas dan keintiman tuh beda sama yang romantis dan euforia, teman-teman. Orang yang masuk di fase terakhir ini, dia emosinya lebih stabil, ada konflik, tapi langsung diselesaikan dengan baik, dengan cara yang baik-baik gitu. Intim, berkasih sayangnya, tidak perlu merasa perlu menunjukkan banyak hal terhadap halayak ramai bahwa mereka adalah pasangan yang romantis gitu. Dan rasanya kasih sayang itu cukup bisa dirasakan. Dan orang lain melihat itu. Dampaknya, tadi Bunda Khadijah gitu kan, bisa berdampak buat orang lain. Pernikahan ini tidak lagi hanya bermanfaat di dalam, tapi bisa keluar dan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Begitu. Itu di fase stabilitas dan keintiman. Sehingga teman-teman mulai refleksi nih yang sudah menikah nih. Kira-kira sudah di fase yang mana ya? Gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya gimana caranya menyapai ke sana, karena kalau tadi ada yang mungkin ya, saya nggak tahu tadi belum jawab, ada yang 10 tahun nih seperti Bunda Dia, ada yang 13 tahun seperti saya. Di dalam pernikahan itu ternyata tidak ada senioritas. Kenyataannya begitu. Banyak orang tua yang sudah usianya 35 tahun menikah, 50 tahun menikah, ternyata masih ada di tahap yang konflik krisis gitu. Bisa jadi yang bisa jadi yang tadinya pasangan muda itu bisa jadi lebih melejit kalau persiapannya matang. Seperti yang tadi Bunda Khadijah bilang juga gitu, dipersiapkan dengan matang. Nah, dan di Al-Qur'an juga sebenarnya juga sudah dikasih gitu kan rumusnya. Ada konsep yang namanya sakinah, mawadah, rahmah, dan itu sudah umum banget gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah pada umum banget dan saya paham teman-teman juga pasti sudah enak gitu mungkin ya dengan konsep ini, tapi memang perlu saya sampaikan karena memang ini rumusnya gitu. Tapi saya tidak akan mulai dari sakinah. Saya mau mulainya dari mawaddah. Karena apa? Karena sebenarnya kita mau menikah dengan si doi gitu kan, ya karena mawaddah gitu. Karena madah itu kan hal-hal yang bersifat fisik, teman-teman. Fisik itu bisa dilihat kita tertarik dengan ya bentuk fisiknya, cantiknya gitu, dompetnya, kebiasaannya. Di memang seperti itu lumrahnya manusia gitu. Bahkan banyak kan kita tuh tertarik sama calon pasangan atau orang itu ya karena madahnya, karena perhatiannya, tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba ditanyain kabarnya gitu kan. Itu madah. Memang hal-hal yang menarik di hal-hal fisik dan terlihat. Pada saat itu dibawa ke konsep pernikahan untuk menumbuhkan cinta, dinamakan mawaddah. Sehingga memang bagaimana di dalam pernikahan itu menumbuhkan rasa cinta dan api itu ya jangan dilupakan dulu gimana cara mendapatkan si istri ini gitu. Kalau ada yang bapak-bapak ya yang menonton gitu. Begitu juga perempuan gitu. Betapa dulu manjanya, betapa dulu menerima laki-laki ini gitu. Itu kan karena madah. Jadikan mawadah lebih kepada cinta yang didasarkan pada ketertarikan fisik gitu. Sehingga kalau di dalam keluarga tidak lagi fisik itu selalu nomor satu. Karena ada juga fisik yang sifatnya berpengaruh pada emosional. Diajak beribadah bareng gitu ya. Diajak ngaji bareng, belajar bareng. Itu hal-hal fisik, teman-teman. Jadi seperti sekarang, kalau ada pasangan yang berdua, ada nggak di sini pasangan yang menyaksikan dan kelas ini sama pasangannya? Nanti bisa dikasih door prize ya, karena itu tidak banyak yang begitu. Sehingga kalau mau menciptakan mawaddah, pelajari bahasa cinta pasangan. Bahasa cinta itu ada apa aja? Word of affirmation gitu ya. Yang memang senang dipuji, diapresiasi gitu. Ada juga dikasih hadiah, gift gitu. Ada juga yang quality time. Quality time ini mereka cuma butuh ngobrol mendalam sama suaminya, sama sama istrinya gitu. Jadi bapak-bapak pelajari gitu. Ada yang memang senang disentuh, dibelai, dipeluk gitu kan. Ada satu lagi apa satu lagi namanya service gitu, senang melayani, senang dilayani gitu, act of service gitu. Suami saya act of service-nya tuh tinggi banget, saya quality time dulu nggak nyambung, teman-teman. Suami saya sangat sangat benar-benar melayani, saya fokusnya pengen cuman di quality time ngobrol aja gitu.
itu perlu dijadikan satu, diobrolin butuhnya apa sih fisik dan yang membuat rumah tangga ini terlihat berapi-api itu di mana, itu perlu diobrolin sama suami dan istri dan penuhi, karena kita kalau mau mencintai orang lain berikan yang memang dibutuhkan sama dia gitu, bukan yang menurut kita baik tapi menurut dia baik itu apa. Nah, kemudian dari fisik ini, dari mawadah itu akan masuk ke rahmah gitu, karena rahmah itu, kalau tadi mawadah itu rasa cinta yang timbul dari perlakuan fisik, rahma itu perhatian yang timbul dari ketulusan hati, teman-teman. Rahma itu kan artinya berkasih sayang Sayang. gitu ya, berkasih sayang. Kalau di dalam bendanya gitu, bentuknya itu ada yang namanya rahim. Rahim itu kan dititipkan ke organ tubuh manusia ya, perempuan khususnya. Dan kebayang nggak teman-teman yang punya rahim, dan pada saat kita hamil gitu, coba bayangin deh yang sudah pernah punya anak. Mau kita itu mual, muntah, segala macam, kita tetap memberikan asupan. Mau pokoknya maksa makan, maksa dikasih apa minum vitamin gitu ya. Karena untuk apa? Untuk menumbuhkan si bayi dalam kandungan kita, dan begitulah seharusnya rumah tangga. Rahim itu adalah rumah kita gitu. Sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangga, berusahalah untuk benar-benar memberikan apa yang memang diperlukan untuk dapat memperbaiki hubungan dalam rumah tangga, menumbuhkan yang ada di dalam rumah itu ya anak, ya istri gitu kan. Dan saya belajar dari kajian Ustadz Adi Hidayat gitu kan. Rahma itu memang letaknya ada di dalam perasaan. Dan perasaan manusia itu erat kaitannya dengan nafs, jiwa gitu kan. Dan di dalam jiwa manusia itu ada dua. Ada dua perasaan gitu. Ada yang takwa, itu sifat-sifat baik dalam diri kita gitu kan. Kebalikannya, ada rasa fujur, dorongan-dorongan untuk berbuat tidak baik, nafsu, kayak marah, sombong gitu. Dan menariknya di dalam Al-Quran itu ternyata disebutkan takwa itu 115 kali dan fujur juga 115 kali gitu. Sehingga kalau konsep rumus untuk mencapai rahmah itu katanya begini. Kalau pasangan kita berlaku sedang marah, marah lawannya sabar gitu kan. Sehingga sebenarnya sikap jelek atau negatif yang menurut kita negatif dari pasangan itu muncul, itu sebenarnya bukan untuk membuat kita menjudge pasangan bahwa dia adalah orang yang pemarah, bukan, tapi justru Allah itu menciptakan kondisi seperti itu untuk menumbuhkan perasaan-perasaan baik lawannya tadi di dalam diri kita. Karena kita punya keduanya, kita punya juga marah, kita juga punya sabar gitu. Sehingga kalau pasangan kita marah, beri lawannya, beri sabarnya, sabar dulu gitu. Kayak kalau cemberut gitu ya, lawannya kan senyum. Sehingga kalau kalau istrinya cemberut, senyum dulu aja dulu suaminya gitu. Bukan ikutan tantrum. Agar apa? Agar rahmahnya bisa tercapai gitu. Sehingga memang kita memang kadang perlu distimulasi gitu untuk dapat memunculkan sifat-sifat baik. Stimulasinya tentu dengan sifat-sifat yang kebalikannya. Nah, kalau kita konsepnya begitu terus, insya Allah rahmahnya akan dapat. Memang tidak mudah, tapi bisa. Memaafkan, memilih respon yang baik, dengan kelembutan, dengan emosional yang terlindungi dalam segala kondisi. Gitu. Sehingga nyampe lah ke sakinah, ke depan tadi. Karena sakinah itu bukan sekedar tenang, teman-teman. Tapi justru tenang, ketenangan yang dihasilkan dari setelah konflik gitu. Jadi digambarkan kayak angin, jadi ada pohon gitu ya, pohon yang sudah diterpa angin, dia kemudian tenang lagi. Itu beda tenangnya sama yang dia memang sudah tenang dari awal gitu. Kayak kita badan sehat gitu kan, kita badan sehat. Itu beda mensyukuri sehatnya setelah sakit gitu. Sehingga benar-benar paham betapa berharganya rasa sehat itu gitu. Kalau kita benar-benar melakukan mawadah dan rahmah, maka akan dapat ketenangan, kedamaian, stabilitas emosionalnya baik gitu. Sehingga untuk bisa punya stabilitas keemosional yang baik, akhirnya kita ke anak-anak juga akan baik gitu. Maka wujudkan suasana damai dan harmonis yang nyaman bagi keduanya. Benar tadi kata Bunda Khadijah gitu kan, fokus pada berbakti pada suami gitu. Saya punya satu cerita, teman-teman. Jadi ada satu orang perempuan gitu mau ikut kajian di dalam kelompoknya lah, kajian taklim gitu kan. Tapi sebelum taklim itu dia sudah beresin rumah, sudah nyiapin makanan buat suaminya. Pokoknya
sudah beres semua urusan rumah tangga dan domestik, bahkan anaknya mau dibawa ke taklimnya, tapi sama suaminya nggak boleh. Kalau kita yang biasa orang awam pasti kan, ih suaminya kok begitu ya, gitu. Pasti begitu. Kan ibaratnya dia meninggalkan rumah juga nggak repotin suami gitu. Anak-anak juga dibawa, nggak dititipin suami. Cuman ternyata ditanyakan sama suaminya, kenapa sih nggak boleh ikut kajian? Kan baik gitu ya. Terus kata suaminya, ya karena saya merasa tenang karena kamu ada di rumah. Ya udah, itulah ketenangannya suami. Maka pakai itu dulu gitu. Penuhi dulu ketenangannya suami di situ, maka pelan-pelan baru diajak suaminya ikut kajian dari rumah. Pokoknya ada dulu orangnya. Memang ada tipe suami yang seperti itu, teman-teman. Nggak apa-apa istrinya istrinya mau mau ngajar, mau ngapain aja, pokoknya di rumah. Suaminya tahu dia ada di rumah, dan itu yang ketenangannya. Maka nggak usah maksa dulu untuk keluar gitu. Nah, ada quotes yang ngomong seperti ini. Ketika istri tenang, suami akan tenang gitu. Dan anak-anak akan 3 kali lebih tenang. Maka istri, jika lelah, istirahatlah, bahagiakan dirimu, utamakan kebahagiaanmu, agar bahagia itu menular ke seluruh isi rumah. Kan gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya banyak klien dan bahkan saya juga dulu merasa gitu, justru tenang istri bisa tenang itu karena hak-haknya terpenuhi oleh suami gitu. Coba deh para istri di sini yang paling bikin kita tidak tenang tuh siapa sih sebenarnya, tetangga atau suami? Coba. Kan biasanya dari pasangan ya. Sehingga kalau istrinya lagi capek gitu, capek terus disuruh nonton drakor, padahal sebenarnya lelahnya tuh lelah jiwa karena kondisi, ya entahlah suaminya kenapa gitu, kurang perhatian, kurang kurang memberikan apresiasi gitu. Itu yang membuat akhirnya mengerjakan pekerjaan rumah kurang ikhlas gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi kayak berat gitu. Sehingga kesannya istri capek karena ngerjain pekerjaan rumah. Padahal sebenarnya butuh nutrisi jiwa gitu. Nah, dalam perjalanan pernikahan, ternyata banyak ditemukan istri itu sudah mulai bertanya gitu, sebenarnya keluarga kita tuh mau dibawa kemana sih gitu. Tujuan kita menikah tuh apa sih? Mungkin di awal-awal menikah kan kayak, aku kayaknya cocok sama kamu deh, you are the one, the only one gitu kan. Ternyata sampai di perjalanan pernikahan, ada sinyal-sinyal mulai mulai belajar ilmu, mulai upgrade gitu. Ternyata tidak cukup ya cinta itu. Gitu. Butuh ilmu, dan itu biasanya datang dari istri. Makanya kenapa banyak yang belajar tuh istri kan. Bukan kemudian setelah belajar itu kamu tuh harusnya begini-begini, bukan. Berarti Allah sedang memberikan ilmu kepada teman-teman yang para perempuan ini untuk ngasih tahu suaminya gitu. Begitu. Dan ternyata tujuan itu lebih penting daripada cara. Sehingga tujuan mau dibawa kemana rumah tangga ini penting banget. Ibaratnya gini, katanya kan kalau berumah tangga itu kayak dalam kapal mengarungi samudra kan gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan nggak tahu kapalnya mau diajak kemana, mulai bingung tuh istri. Sehingga penting bagi suami memiliki konsep-konsep kepemimpinan karena istri itu butuh dipimpin. Nah, konsep kepemimpinan seperti apa akan dilanjutkan sama suami saya yang lebih tepat untuk menyampaikan. Silahkan Bapak Tri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ganti posisi nih ya, teman-teman. Gimana? Masih semangat, Mbak Salwa, Mas Fuad, Masih Pak Trida, Bunda Khadijah, Masya dan Allah. teman-teman. Di sini banyak peserta laki-laki atau mungkin ada pasangannya sekalian yang sudah bersuami dan beristri. Banyak ya. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan sharing sedikit sebenarnya. Nanti kalau banyak nggak cukup waktunya. Jadi eh, saya akan sharing mengenai apa yang sudah saya pelajari dan terapkan menjadi seorang suami yang telah melakukan atau menjalani pernikahan akan 13 tahun. Jadi 13 tahunnya ini bulan depan, bulan November, alhamdulillah. Jadi begini, bagi saya pribadi,
apapun masalah yang sedang dihadapi, itu kuncinya satu. Jadi kuncinya itu tenang dulu, tidak reaktif dalam menghadapi masalah, kemerungsung, bahkan menanggapi dengan emosi atau negatif. Misal saat istri sedang ngomel-ngomel atau marah, terus anak-anak berantem, kayak gitu. Tenang dulu. Jadi saya berusaha selalu tenang. Karena apa? Dengan tenang itu, eh, apa ya? Pikiran saya itu lebih tertata. Jadi melihat suatu permasalahan itu bisa set gitu. Secara logik itu terbuka, lebih jeli menganalisis sumber apa ya, sumber masalah yang datang dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini itu saya harus bisa dan pintar-pintar memilah, memilah apa nih ya? Memilah fakta atau rasa, sehingga cara menyelesaikannya juga tepat sasaran. Seperti halnya dokter yang mau mengobati pasiennya itu kan harus dianalisa dulu. Ini apa sebenarnya? Apakah capek fisik atau capek mentalnya? Gitu. Jadi harus pas, tidak boleh di general. Pokoknya gini, saya capek, nggak bisa apa ya, capek karena ikut komunitas atau ikut acara ini. Ya sudah, suaminya, terus nggak usah ikut itu aja, terus pulang aja. Nanti lain kali nggak usah ikut. Kan nggak gitu juga. Ditanya dulu sumber permasalahannya apa, gitu. Memang kita ini diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai kowam, yang mana salah satu sifatnya itu tidak suka dipimpin. Jadi pemimpin ini tidak suka dipimpin. Kalau ada suami yang dinasihatin atau diingatkan sama istri, itu ada yang berubah. Ada. Tapi ada yang tidak langsung berubah. Malah justru bisa menjadi marah. Karena apa? Karena itu ego seorang pemimpin. Yang sebenarnya dari ego laki-laki itu bisa menjadi modal. Bisa menjadi modal untuk kita belajar bagaimana cara memimpin keluarga yang benar. Nah, dari situ, dari berbagai ujian yang saya lalui dan beberapa permasalahan rumah tangga klien yang kami tangani, ternyata permasalahannya itu timbul karena suami yang tidak memiliki konsep yang jelas dalam memimpin keluarganya. Sehingga kita perlu belajar ulang tentang konsep ini. Jadi perlu merekonstruksi ulang, meriset ulang kalau bahasa saya itu. Seperti itu. Dari peran dan tanggung jawab eh, atau kewajiban seorang suami, pada dasarnya ada sebuah konsep yang menurut saya itu bagus. Jadi, sebentar. Nah, ini. Jadi, ada konsep care leadership. Jadi, karakter kepemimpinan dalam keluarga. Ini sebuah sebuah apa ya, sebuah konsep yang menurut saya memang bagus diterapkan, dan ini harus urut ya teman-teman ya, tidak boleh kita langsung menuju mungkin ke R-nya dulu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Care ini clarity, C-nya. A-nya autonomi, R-nya responsibility, E-nya empati. Nah, beberapa suami atau laki-laki itu langsung ke responsibility dulu. Padahal dalam sebuah keluarga harus jelas dulu konsepnya. Begitu. Nah, ini clarity. Jadi clarity itu jelas. Sebagai seorang ayah itu harus memberikan kejelasan konsep hidup yang benderang. Sehingga istri dan anak-anak itu bisa memahami dan mengikuti dengan tenang. Karena apa? Tanpa kejelasan itu,
istri dan anak-anak akan hidup dalam kebingungan, gelisah, galau kayak gitu. Dan anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh. Kalau saat ini mungkin apa ya, strawberry ya, generasi strawberry gitu ya. Jadi rapuh seperti itu. Nah, ini harus harus dimiliki, harus jelas konsep-konsep ini. Nah, ini ada uh, clarity dalam keluarga. Jadi konsep kejelasan dalam keluarga. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya bahas di sini ada 4. Jadi ada kebenaran, niat baik, kejujuran, konsistensi. Pertama, kita harus tahu siapa diri kita, siapa Anda, bagaimana sifat kepribadian Anda. Apakah di sini kita sudah tahu diri kita ini siapa? Gitu. Kalau kita belum tahu dan kita membawa gerbong, keluarga itu anggaplah sebagai gerbong dan kita itu sebagai masinisnya. Mau dibawa kemana ini nanti? Kalau kita belum tahu siapa diri kita, bagaimana sifat kepribadian kita, nah, Anda yakini dan jalani. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan syariat agama? Nah, itu perlu niat baiknya. Apa yang mau Anda perjuangkan dalam hidup? Itu niat baik. Tujuannya apa? Dari konsep yang sudah kita bikin. Karena apa? Keluarga yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda mencari nafkah dan jujur? Nah, ini harus diperjelas juga dalam keluarga. Karena banyak sekali cuan, banyak sekali ya. Ataupun mungkin mencari pekerjaan atau mendapatkan harta itu ada ribanya. Nah, ini harus jelas dulu sesuai dengan syariat agama. Terus seperti apa konsep cukup dalam hidup Anda? Nah, ini tiap-tiap keluarga pasti akan berbeda konsep cukupnya. Ini juga harus diperjelas di sini. Nah, setelah itu tadi semuanya rentetan itu disampaikan atau tertuang, ditulis dalam sebuah pikiran, itu konsisten, dilakukan secara berulang-berulang, terus-menerus. Nah, setelah clarity, jelas, itu ada autonomi. Nih, otonomi ini adalah sebagai keluarga itu harus merdeka. Jadi merdeka ini apa ya, mengelola kehidupan itu tidak tergantung pada orang lain dan dikendalikan oleh orang lain yang tidak benar-benar memahami kondisi keluarga. Kita sudah punya konsep kehidupan dalam keluarga kita. Tiba-tiba ada orang luar ingin merubah, mengintervensi. Oh, kita harus punya otoritas menolak itu, tapi dengan cara yang baik. Jadi jangan mudah apa ya, terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Meskipun itu kadang ada beberapa keluarga itu diriui atau mungkin apa ya, dicampuri sama orang tua atau mertua. Nah, ini harus ada batasannya. Keluarga kita punya otonomi begitu. Tapi kita menyampaikan dengan cara yang santun. Pak, Bu, keluarga kami sudah punya konsep. Mohon doanya, mohon itunya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ada responsibility. Responsibility ini suami itu harus mampu menjamin semua kebutuhan. Dalam hal ini itu apapun ya yang menjadi urusan keluarga itu harus dipenuhi dengan tuntas dan semuanya itu mesti tertangani dengan baik. Jadi kayak kita masuk rumah, ya di situ tanggung jawab kewajiban seorang suami. Mendidik iya, mengasuh iya, merawat iya, beres-beres iya, masak iya, semuanya itu adalah tanggung jawab, responsibility dari seorang suami. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Kalau di sekarang ini, atau mungkin beberapa keluarga ini kebalik. Jadi yang mengurus itu istri, suaminya tinggal ongkang-ongkang, diem aja, pulang, pokoknya saya sudah bekerja mencari nafkah, sudah.
urusan merawat, mendidik itu diserahkan semuanya ke istri. Padahal kebalik, mindsetnya itu harus dirubah. Memang tugasnya itu adalah tugas suami yang mana dibantu oleh istri agar tujuannya dari sebuah konsep itu tercapai. Dan yang terakhir ini ada empati. Ini suami ini harus bisa memahami istri dan anak-anaknya, peka. Jadi peka itu apa ya? Punya punya perasaan yang mendalam sehingga bisa mengayomi pikiran, perasaan dan jiwa mereka seiring perjalanan hidup yang panjang karena pernikahan ini merupakan ibadah yang lama karena tujuannya nanti ke akhirat seperti itu. Nah, konsep ini harus semuanya dilakukan bagi seorang suami ataupun laki-laki yang mau menikah. Ini di sini saya lihat tadi ada Mas Nehru. Nah, ini di sini harus jelas clarity-nya, autonominya, responsibility-nya, dan empatinya. Ini kalau konsep care leadership ini dibahas, ini bisa 2 hari. Karena di dalam clarity ini masih ada sub-subnya lagi. Autonomi juga masih ada sub-sub pembahasan lagi. Responsibility juga begitu. Nah, malam ini hanya saya bahas poin-poin utamanya saja. Gitu. Ini sangat penting bagi laki-laki yang mau menikah ataupun bapak-bapak yang masih bingung kalau ditanya, iki keluargamu mau dibawa kemana ya? Embuh ya, wis pokoknya ini wae lah. Wis tak lakoni wae, pokoknya aku kerja, beres, mulai, iso nyantai-nyantai, ketemu anak, bojo, loh. Nggak gitu juga. Sebagai laki-laki harus punya dedikasi, tanggung jawab. Mau dibawa kemana keluarganya? Makanya temanya itu adalah yang scary itu suami, bukan istri. Kenapa? Banyak sekali tanggung jawab yang harus diemban oleh suami. Seperti itu. Nah, dari konsep care tadi yang sudah jelas, itu perlu dibahas ya, teman-teman. Kalau sudah menikah, suami sama istri membahas kira-kira di mana ya clarity-nya kita ya, kejelasannya ya. Itu suami dibantu sama istri, seperti visi misi keluarga. Nah, dari situ istri itu harus tahu dan paham bahwa laki-laki itu punya ragam kepribadian yang berbeda. Sehingga gaya kepemimpinannya itu juga beda, pembawaannya juga beda. Seperti yang ada di slide ini. Ini saya mengambil ada 4 ragam kepribadian ayah atau laki-laki. Yang pertama ada pemikir, pekerja, pengayom, dan pengendali. Kalau pemikir ini tuh konseptual, visioner. Diajak mikir, bikin konsep tuh cepat sekali. Visioner, keluargamu atau mungkin visimu 5 tahun, 10 tahun ke depan ngapain ya? Oh, gini, gini, gini. Jelas sekali. Nggak bingung. Ini tipe pemikir. Ada yang tipe pekerja. Tuh rajin, tekun, dedikatif. Terus pokoknya itu kalau sudah apa ya ada pekerjaan siap sampai lembur-lembur ya itu tadi tipe-tipe pekerja sampai lupa jam waktu ini seharusnya pulang ya ditemuin keluarga. Nah, itu tipe pekerja. Ada tipe pengayom. Pengayom ini ramah, sabar, mendidik. Ini ada. Dan yang terakhir itu tipe pengendali. Pengendali itu lugas, direktif. Jadi itu bersemangat, berapi-api itu. Jadi mamanya mau bikin atau ya mungkin dalam sebuah pidato itu sangat bukan berkoar-koar ya, tapi apa ya? Uh, iya, energik itu pengendali. Nah, ini ragam kepribadian ayah atau laki-laki.
mungkin bisa dilihat atau mungkin diresapi. Kira-kira saya ini termasuk tipe yang mana? Mungkin bagi teman-teman di sini yang suaminya ada di sebelahnya, colek aja. Kira-kira kamu ini tipe pekerja, pemikir deh, Mas. Atau mungkin Mas Nehru, itu tipe kerja. Bisa juga. Mas Fuad, pemikir. Gitu. Bisa. Pengendali, oh bisa juga. Sebenarnya ada cara cepat yang bisa untuk memahami apa ragam kepribadian ini. Kalau kami itu sangat terbantu dengan talent mapping. Jadi yang saya tampilkan ini salah satu hasil dari talent mapping. Ini namanya peta bakat. Ini peta bakat saya. Nah, di sini tuh ada warna-warna ya. Ada 4: thinking, influencing, striving, relating. Nah, ini ada bulutan-bulutan kecil, teman-teman. Yang warna merah dan kuning ini berarti dorongan bakat yang kuat dan menyala. Kalau saya, yang menyala dan kuat ini di lingkaran striving dan relating, yang mana striving ini ketekunan, dorongan bakat tekun, rajin. Kalau relating ini berrelasi dengan orang lain. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa saya itu tipe pemimpin, gayanya itu pekerja dan pengayom, tipe-tipe pekerja dan pengayom gaya kepemimpinannya itu. Jadi ya pembahasnya seperti ini. Kalau mungkin teman-teman LK itu kalau tiap Kamis ketemu saya ya seperti ini, gaya gaya memimpinnya, gaya ngomongnya gitu. Beda dengan Mas Fuad atau mungkin teman-teman atau teman-teman yang ada di TV lah kayak gitu. Dengan apa ya? Dengan energik sekali itu seperti itu. Nah, dari sini kita bisa merasakan, oh ternyata itu saya tuh termasuk tipe ini. Tidak melulu istri itu harus mendapatkan mungkin yang harus lugas dan tegas. Nah, suaminya kalau tipenya itu eh, pengayom, ya sudah. Seperti itu pasti akan ada gaya-gayanya sendiri. Mungkin kalau dengan tipe pemimpin seperti saya ini bisa di cross check ini sama istri ini. Seperti apa ya kalau selama 13 tahun ini dipimpin oleh saya ini. Ya, silakan. Insya Allah, ya betul teman-teman. Jadi memang dulu saya tuh pengennya tuh punya pemimpin di rumah tangga itu yang tegas, lugas gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Gitu. Ternyata setiap orang tuh memang punya keunikannya masing-masing. Bahkan keunikan kita itu justru memang sudah disiapkan gitu kan sama Allah. Ada ayatnya, bahkan gitu ada Al-Isra ayat 84 bahwa setiap manusia itu berbuat menurut keadaannya masing-masing. Keadaan masing-masing ini adalah sifat gitu yang mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang, pola pikirnya, mau responnya seperti apa. Jadi seperti itu. Dan bahkan kalau mau tahu jalan yang benar, tahu jalan suksesnya ya ngikutin itu gitu. Kayak tadi Bunda Khadijah perlu menuliskan kelebihan kekurangan gitu. Talent mapping itu adalah satu tools untuk yang shortcut lah ibaratnya seperti itu. Sehingga memang ya ini dulu ini sedikit aja perbandingan saya dan suami gitu. Baru tahu gitu ternyata wah bakat-bakat suami itu memang beda banget sama saya. Saya di atas banget semuanya, suami di bawah udah kayak kunci gembok gitu. Tapi kalau eh, saya merasa perlu seperti suami dengan sabarnya dan segala macam saya menuntut suami untuk bisa seperti saya ternyata tidak bisa seperti itu gitu. Bahkan dari peran-peran ini kami membagi tugas di rumah jadi suami itu yang beres-beres rumah mengajarkan akademik mengatur keuangan administratif ayo siapa yang di sini merasa bahwa keuangan itu perlu dipegang istri oh tidak bisa seperti itu ternyata beda bakat beda beda keahlian gitu kalau saya justru memang lebih senangnya di memasak ngurus anak ngajarin tentang value hidup dan segala macam sehingga bisa sinergi rumah tangganya gitu teman-teman. Nah, mari kita belajar dari Rasulullah ini saat lahir. Rasulullah itu dulu waktu zaman perang selalu pulang dari perang itu selalu bilang sama sahabat gitu, jangan langsung pulang ke rumah.
coba stay dulu di masjid, bersih-bersih dulu, tenangkan diri, sehingga pulang ke rumah itu dalam kondisi yang ceria gitu. Kenapa begitu? Karena pulangnya itu jauh lebih penting daripada berangkat, teman. Pulang itu harus dengan kondisi yang prima gitu. Bahkan ada cerita Rasulullah itu pulang perang, saya lupa perangnya apa. Kemudian beliau langsung jadi kuda-kudaan, main kuda-kudaan sama Husain dan cucunya gitu kan. Sampai sahabat tuh bilang, wahai Husain gitu itu adalah tunggangan terbaik gitu di bumi ini gitu kan. Itu Rasulullah yang jadi kuda-kudaanmu gitu. Segitunya peran pemimpin dalam keluarga sampai bisa se-playful itu gitu. Dan teman-teman di sini sekarang menuntut ilmu seperti ini, pernikahan itu sebenarnya adalah jalan pulang kita ke akhirat nanti. Gitu. Maka persiapan karena pulang itu memang jauh lebih penting daripada berangkat gitu ya. Dan semoga sedikit ilmu dari kami ini dapat bermanfaat dan sebenarnya konsep merit is scary itu tidak akan scary kalau semua konsep tadi itu sudah jelas gitu, ibaratnya gitu. Sehingga perempuan-perempuan juga siap dipinang oleh laki-laki yang punya konsep begitu. Begitu aja sedikit dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tulis kolom chat ya Mbak Salwa ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Salwa, silakan. Insya Allah, terima kasih Mbak Ira dan Afwan. Suaranya nggak double ya? Enggak aman. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ira, Pak Krida sudah memberikan banyak insight ya terkait dengan konsep pernikahan, bagaimana seorang suami itu memimpin dan konsep bagaimana kita tuh seharusnya saling memahami, gitu ya. Oke, karena sudah jam segini, langsung aja sepertinya ya, teman-teman silahkan yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau yang kepengen tanya, raise hand boleh sekali. Oke, nah ini nih ada sudah langsung nih. Ada dari Mbak Ane ya. Mbak Ane, oke sebentar. Bisa langsung open mic nggak apa-apa Mbak Ane? Karena baru Mbak Ane yang raise hand. Bisa Mbak Ane? Sebentar, kalau memang perlu bantuan untuk unmute ya. Oke, sudah bisa Mbak Ane? Bisa ya? Oh, Mbak Ane menuliskan pertanyaan di kolom komentar, boleh. Izin bacakan ya Mbak Ira ya. Mbak Ane bertanya, bagaimana kalau permasalahannya tentang kepercayaan yang telah dikecewakan pasangan? Oke, kayaknya langsung dijawab aja. Monggo Mbak. Ya. Dikecewakannya kepercayaan yang mana? Gitu. Apakah pernah berjanji kemudian kecewa? Atau hal-hal yang sudah menyinggung melanggar syariat? Itu perlu dibedakan. Kecewanya dalam hal apa? Apakah masih bisa diobrolin, dibicarakan ulang? Apakah mau diperbaiki gitu kan? Jadi kalau konsepnya selama suami itu masih sholat 5 waktu dan masih ke masjid gitu kan, kemudian masih membawa nafkah yang halal, masih mau terlibat dalam pendidikan keluarga, itu berarti masih ada harapan bahwa keluarga ini masih bisa diusahakan. Tapi kalau sudah melanggar syariat, ibaratnya gitu ya, nah itu ada pakem-pakemnya sendiri. Maka sebenarnya perlu digali lebih dalam, dikecewakannya dalam hal apa gitu. Karena pada kenyataannya kita banyak kecewa dalam rumah tangga kan gitu ya. Masalah itu karena kita kecewa gitu. Seperti itu. Tinggal kadarnya yang mana sih. Dulu mungkin kecewa karena janjiin mau jalan-jalan tapi tidak diajak, nggak jadi gitu. Akhirnya sekarang urusan itu jadi kecil gitu kan. Jadi kadarnya bertambah sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan ketakwaan kita gitu. Cukup menjawab atau tidak menjawab? Kalau tidak menjawab kita diskusi langsung pribadi aja. Iya. Nah, boleh tuh. Menggali informasi gitu. Ya, karena global sekali ya. Kita limit time di sini. Ya, ini juga ada pertanyaan yang muncul lainnya. Sebelum membacakan pertanyaan selanjutnya, ada mohon sedikit
ya. Yang tadi sebelum sempat saya sampaikan. Nah, insya Allah hari ini malam ini ada door prize yang akan kita berikan. Nah, ini dia. Nah, ini kalau ini tuh laki-laki saya nggak kelihatan ya. Ini tuh produknya KAF, teman-teman. Ya, nggak bisa kelihatan. Iya, sedikit aja kelihatannya. Ini produk KAF. Nah, ini untuk produk yang laki-laki. Terus ini ada juga Wardah. Ini ada foundation gitu sih ya, yang saya tahu. Terus ini juga ada, kita disupport sama Nat. Ini adalah men's pad untuk perempuan ya. Jadi ada pad atau pembalut kain untuk perempuan. Nah, nanti insya Allah teman-teman yang bagi yang beruntung, yaitu penanya terbaik. Kemudian yang kedua yang bisa menjawab pertanyaan dari pemateri. Nanti mohon boleh nih Mbak Ira sama Pak Krida menyiapkan satu soal saja yang bisa dijawab sama teman-teman. Syaratnya nanti open mic harusan ya. Kalau bisa open mic jadi biar jelas gitu. Dan yang ketiga yang bisa memberikan testimoni nanti insya Allah kita kita kirimkan door prize ke teman-teman gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi alhamdulillah Mbak Ani sudah bertanya dan sudah dijawab. Nanti kalau memang kurang puas nanti bisa langsung hubungi Mbak Ira dan Pak Krida, bisa Guys, DM gitu ya. ada pernah ngerasain juga sih kayak gitu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bunda Priyani Dini. Beliau bertanya, Mbak Ira dan Pak Tri, gimana dulu ketika mana ya sebentar. Gimana dulu ketika merekonstruksi ulang keluarga? Apa yang perlu pertama dilakukan? Ya. Monggo. Jelas suaranya Mbak Dini? Jelas Pak Rida. Mungkin agak dideketin mic-nya biar dengeran banget Pak. Jelas banget ya. Jadi merekonstruksi ulang keluarga kami itu dulu memang pertama kali itu istri resign dulu. Setelah itu baru saya menyusul 2 tahun setelahnya. Karena di sini ada beberapa konsep yang mana kita memilih fokusnya di mana dulu, keluarga atau karir. Dan ini harus jelas di awal. Karena apa? Kalau kita jelas dan sepakat, itu nanti umpamanya kita lagi di masa-masa yang sangat galau, mungkin lagi turun-turunnya, ini balik lagi semangat-semangat itu. Oke. Begitu. Ya, jadi kalau kami dulu itu apa sih yang mau dibangun di dalam keluarga? Misal sesederhana clarity suami itu pengen keluarga ini sholat di awal waktu gitu, seanak-anaknya. Bahkan anak laki-laki kami perlu ke masjid. Itu kan tidak bisa dilatih dalam 1-2 hari dan segala macam ya. Perlu contoh bahkan. Kalau anak laki-laki itu perlu contoh dari bapaknya gitu. Sedangkan waktu itu pekerjaan suami sangat sibuk dan tidak memungkinkan untuk itu. Sehingga disesuaikan pekerjaannya. Kalau tidak bisa disesuaikan, diganti pekerjaannya. Kalau tidak bisa diganti, ya dilepas pekerjaannya gitu. Karena rezeki itu sudah tertakar. Jadi konsep-konsep rezeki, kemudian tujuannya apa, itu yang perlu disiapkan. Dan dari sisi perempuan sebagai istri kan katanya kalau tantangannya istri itu kalau suami tidak mapan gitu ya, kurang. Bahkan di situ kita perlu punya fokus yang sama. Tujuannya kalau memang keluarga yang ingin bertumbuh, maka apapun yang urusannya finansial, bisnis naik turun dan segala macam, karena seperti tadi kami yakini bahwa pekerjaan itu hanya salah satu support system untuk mencapai keluarga, maka fokus keluarganya, walaupun bisnis turun, keluarganya bertumbuh tidak? Sesuai tidak tujuannya dengan di awal resign? Jadi seperti itu. Oh ternyata bertumbuh, maka it's okay, sesuai, masih on the track. Gitu. Tinggal diperbaiki yang lain, seperti itu. Jadi kalau ditanya mendasar apa yang perlu disiapkan, saya rasa ilmu dulu ya. Konsep-konsep rezeki dan segala macam. Konsep-konsep rezeki. Habis itu semuanya saling bertumbuh. Jadi istri dan suami itu sama-sama saling belajar bagaimana suami itu menjadi maskulin dan istri jadi lebih feminin. Dalam artian suami itu belajar ke atas dan istri itu menurunkan juga. Jadi nanti akan ketemu di tengah-tengah. Ya. Karena apa, settingan atau mungkin formula dari tiap-tiap keluarga itu pasti beda-beda dan itu custom. Ya. Karena kan banyak banget ya suaminya merasa kayak kurang dikit sudah langsung dibantu gitu. Padahal tidak seperti itu konsep dalam Islam. Tidak istri yang menjadi tulang punggung gitu. Jadi itu akan panjang sekali bagaimana karena banyak banget sekarang independent woman dan segala macam yang berasa sangat
cukup bisa berdiri sendiri tanpa suami gitu. Itu yang perlu dikembalikan kepada fitrahnya kalau kata kami ya. Jadi aneh kalau misalkan banyak orang yang merasa saya kehilangan diri sendiri setelah menikah gitu. Perempuan banyak yang bilang seperti itu. Padahal justru pernikahan inilah ajang Allah memberikan aturan-aturan dalam pernikahan untuk mengembalikan fitrahnya perempuan dan juga mengembalikan fitrahnya laki-laki sebagai pemimpin, teman-teman. Jadi kita sedang dilatih gitu, yang teman-teman sudah menikah ya, tidak merasa nyaman dan segala macam itu dilatih kita kembali ke fitrah gitu. Gimana sih harusnya dalam menafkahi keluarga, gimana sih harusnya perempuan dalam urusan finansial dan segala macam. Itu banyak sekali penjelasannya. Begitu Mbak Dini. Ya, Ani Oke, sama. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bunda Dini ya tadi ya, Masya Allah. Kalau pengen konsultasi lebih lanjut bisa nanti langsung hubungi Bunda Ira. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mbak Ira ya. Mungkin kita insya Allah akan akhiri jam 21.30 ya. Em, Mungkin kita dulu kan yang open mic dulu ya. Yang pengen apa open mic. Ini ada Mbak Ayu. Izin bertanya kalau boleh open mic. Silakan Mbak Ayu. Boleh. Yang tadi katanya sambil kerja loh. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatannya. Pengennya open mic, pengennya open layar, cuma disambil buru-buru buat open layarnya. Tadi saya perkenalkan ya, pemateri saya Ayu, kebetulan saya masih single. Terus tadi yang dipaparkan tentang konsep mawadah, sakinah dan sebagainya itu yang menjadi kegundahan saya dalam arti konsep mawadah dalam arti kita senang dulu, kita sayang dulu, kita cinta dulu. Itu yang membuat terikatan itu sehingga sakinah dan selanjutnya konsep-konsep selanjutnya itu mudah gitu. Saya ada masalah, masalahnya itu adalah ketika saya ingin mawadah gitu kan. Suaranya putus-putus Mbak Ayu. Ketua Bisa diulang lagi itu Mbak Ayu? ada saudara saya atau orang yang milih. Jadi konsep mawadah itu tadi yang saya ingin pertanyakan bahwa ketika saya ingin membawa konsep mawadah ini, eh, ada beberapa nasihat mungkin dari saudara atau orang yang sepuh gitu kan. Dok, jangan terlalu milih-milih lah gitu. Konsepnya itu adalah lillahi ta'ala gitu kan. Tapi itu jujur nggak nyampe di saya. Kok masa iya benar sih menikah tuh lillahi ta'ala. Tapi kalau saya nggak suka, saya nggak tresno, ya ya tadi ibadah nikah kan lama ya. Ya saya yakin nggak ya bisa melalui ini gitu. Nah, Nah, Ya, terputus ya. Iya. nah, Mbak Ayu kalau memang apa off cam dulu aja nggak apa-apa nanti biar internetnya bisa lebih lancar. Halo Mbak Ayu, are you there? jangan orangnya udah terpental. Tapi saya nangkep sih pertanyaannya. Cakep ya. Kan Oke, wadah mungkin duluan bisa gitu kan. monggo apakah Pak Kris dan Mbak Ira dulu atau Bunda Khadijah juga mau menanggapi Ya, boleh boleh. boleh dari Kak Khadijah deh, boleh dulu. Ini insya Allah sudah di-record, jadi nanti kalau Mbak Ayu miss Allah. jawabannya bisa di-share. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi intinya tidak bisa eh, buat beliau mawadah, konsep mawadah dulu baru sakinah itu nggak bisa begitu ya. Hmm. Pertanyaannya saya kurang jelas tadi. Kayaknya gini pertanyaannya, boleh saya clearkan ya. Kayaknya kan mawadah dulu. Tapi kalau mungkin ya, kalau taaruf gimana? Mungkin gitu. Kalau dari kami kan mawadah itu ya tidak harus pacaran dulu gitu, bisa lihat dari Hmm. CV dan segala macam. Bahkan Hmm. dia memilih-milih itu di awal kan mawadah gitu kan, fisik dulu ya. Tapi orang tuanya bilang jangan terlalu milih-milih, lihat ta'ala aja gitu. Jangan milih-milih. Nah gitu. Menurut Bunda Khadijah gimana? Kalau kita lihat lagi ke apa namanya, ke dalam konteks syar'i,
kita boleh memilih pasangan berdasarkan Hmm. kesenangan kita terhadap fisik pasangan kita. Boleh, nggak apa-apa. Ataupun berdasarkan harta, ataupun berdasarkan kecerdasannya, ataupun berdasarkan kemampuannya dalam mengelola sesuatu misalnya. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi konsep yang tadi, yang paling utama, karena memang ibadah kembali lagi diingatkan, yang paling panjang usianya adalah pernikahan, maka dibulatkan dulu itu. Artinya dengan siapapun kita nanti berdampingan, berpasangan, utamakan dulu unsur ilahinya. Ini saya udah kenal sama orang ini, saya udah cocok sama orang ini, saya pengen nikah sama ini, gimana nih? Berarti nggak ada konsep, apa namanya, konsepnya konsep mawadah dulu dong, baru sakinah. Insya Allah, kalau misalnya niatnya ibadah karena Allah, itu akan jauh lebih utama, akan jauh lebih baik. Hasilnya pun pasti akan jauh lebih baik. Jadi memang diutamakan dulu untuk ilahinya, maksudnya orang tuanya juga insya Allah akan begitu. Jadi nggak usah dilihat-lihat dulu gitu. Gitu kan tadi kata bapak ibunya kan, kata orang tuanya, nggak usah milih-milih. Kalau di dalam Islam boleh memilih, nggak apa-apa. Kita harus utamanya itu kita harus memilih yang paling utama tuh yang taat, yang solih gitu. Itu dulu Mbak yang utama. Kalau menurut saya, karena nanti kita melahirkan anak, anak-anak kita tuh memiliki hak untuk punya orang tua yang soleh. Gimana caranya? Kalau misalnya dari konsep awalnya sendiri udah bergeser gitu. Jadi dengan siapapun, kalaupun misalnya nanti ketemu dengan pasangan yang, aduh, sepertinya belum mencapai konteks iman yang cukup, barengan jalannya. Barengan mencari Allah. Sama seperti tadi ceritanya Pak Trikrida dan Ibu Humaira. Barengan untuk mencapai goals. Ada common goals dalam hubungan, dan itu yang dikejar. Begitu juga dengan konsep keimanan dan konsep keilahian. Insya Allah, yang melibatkan Allah pasti berkah. Insya Allah. Yakin? Ya, ya, jadi samain dulu ilmunya minimal gitu ya. Minimal minimal sama-sama mau belajar. Itu yang penting. Kalau di awal dijamin pasti betah sama ini, ya belum tentu, gitu. Tapi mau nggak sama-sama bertumbuh belajar itu, karena banyak pernikahan itu justru keinginan belajarnya beda gitu. Itu sih yang perlu disamakan. Sama-sama pribadi yang senang belajar bertumbuh dan punya konsep mau ditumbuhkan kemana. Itu sih. Begitu Mbak Ayu yang sudah tidak ada orangnya. Iya. Enggak, insya Allah nanti recordingnya kita share ke teman-teman ya di grup, jadi bisa di apa ditayangin ulang gitu ya. Apalagi buat Mbak Ayu tadi yang bertanya tapi belum sempat terjawab soalnya gitu. Oke, ini masih ada waktu 4 menit lagi ya. Boleh ini ada juga pertanyaan dari Kak Riri. Pertanyaan panjang. Eh, Oh, perkenalannya ada perkenalan. Oh, Assalamualaikum, saya Safira dari Depok. Izin bertanya, saat ini sedang ada fenomena baru yang belum ke-up mengenai nikah Hmm. batin. Dan ini membuat isu antara boleh atau tidak. Pertanyaan saya, apakah nikah batin ini ada dalam syariat Islam dan apakah bisa dimasukkan dalam kategori pernikahan yang bisa sakinah mawaddah warahmah? Monggo, ini Bunda Khadijah dulu atau Mbak Ira, Pak Irida? boleh siapa aja. Saya dulu deh kalau gitu. Boleh. Kalau Baik. dari ngomong nikah, berarti kan ini bukan asal nikah gitu ya. Nikah dalam Islam itu ada syariatnya, ada cara-caranya gitu. Ada dianggap sah itu gimana. Nah, itu dulu gitu. Itu dulu dipenuhi, baru nikah batin kan ibaratnya gitu ya. Karena memang banyak Hmm. pernikahan sah tapi batinnya tidak menikah gitu. Hmm. Banyak keluarga yang menikah tapi tidak bersama. Kan itu kan sebenarnya tentang batinnya belum menikah gitu. Enggak, kalau Hmm. ditanya nikah batin sah, kalau batinnya dulu dinikahkan ya tidak tidak sah, tentu kayak pacaran dong ya gitu. Tidak sah gitu. Hmm. Maka nikahnya dulu disahkan secara agama, baru banyak yang perlu ditumbuhkan untuk bisa batinnya bertaut dan jadi soulmate gitu. Itu sih sebenarnya jawabannya. Ya, saya mungkin izin menambahkan ya, Kak. Oke. Oke, Karena boleh. saya rasanya dulu pernah ada juga itu fenomena nikah batin tuh di Padang, apa di Bengkulu, apa di Bugis gitu. Jadi
semacam perempuan sama laki-laki itu saling kayak berikrar. Jadi gak ada akad dulu gitu kalau nggak salah. Kayak gitu nggak sih? Kalau konteksnya seperti itu, Pacaran. ya jelas tidak sesuai dengan hukum syari. Karena memang Dan pernikahan itu harus ada rukun-rukunnya, rukun-rukun. gitu kan? Harus memenuhi rukunnya. Kalau misalnya nggak ada walinya, nggak ada saksinya, nggak ada ijab kabul, yang nggak bisa dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sah secara agama gitu. Nah, praktek ini emang sering kali nih kalau nggak salah tuh dibungkus dengan alasan spiritual, keagamaan, ya karena mungkin budaya ya, budaya suku sekitar gitu ya. Tapi kenyataannya memang bertentangan, afwan, bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada akad yang sah, maka tidak bisa. Nah, potensinya nanti, aduh ini saya sudah menikah nih, ini suami saya nih, ini istri saya. Lalu karena udah merasa ada ikatan itu, kemudian berkhalawatlah antara si laki-laki dan perempuan, maka hukumnya apa? Bisa dijelaskan sendiri kan? Bisa dijabarkan sendiri nggak boleh, ya, nggak bisa seperti Ya, itu. Karena nanti praktik nikah batin yang demikian bertentangan sama ajaran Islam nggak bisa dibenarkan juga gitu. Kalau misalnya konteksnya apa namanya hanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan ya tanpa ada saksi dan akad nikah, nanti akhirnya yang rugi siapa kalau sudah akhirnya ada terlalu jauh? Pasti perempuan, pasti perempuan. Makanya Islam itu mengajarkan pernikahan tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Nikah batin itu justru membuka peluang terjadinya pelanggaran gitu. Kalau misalnya konteksnya dilakukan sebelum ada akad. Makanya ini nikah batin yang konteksnya gimana dulu. Ini kalau tadi Bu Humaira menjelaskan nikah batin yang konsepnya secara batiniah, tapi kalau saya khawatirnya pertanyaannya nikah batin secara budaya. Karena sebenarnya memang ada teman-teman di beberapa daerah tuh memang ada seperti itu tuh. Saya pernah sempat lihat juga. Jadi pernikahan, sekali lagi, pernikahan yang sah tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia serta keturunannya. Gitu. Gitu Mbak. Ya, Kak. baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Bunda Khadijah. Semoga terjawab nih pertanyaan dari Kak Safira tadi ternyata mohon maaf. Saya bacanya Kak Riri. Ini berhubung sudah jam 21.31, kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Em, Sebelum kita apa ke selanjutnya ya, saya ucapkan terima kasih kepada partisipan semua audiens yang sudah berpartisipasi hari ini, Bunda Khadijah dan juga Mbak Ira narasumber kita, gestar kita yang sudah menemani kita dari tadi jam 7 sampai jam setengah 10 ya. Alhamdulillah, semoga banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan. Um, dan teman-teman kalau belum puas gitu ya, tenang aja. Kita nanti ada pengumuman apa program kelas bertumbuh selanjutnya. Atau teman-teman yang pengen curhat juga boleh nanti bisa menghubungi Mbak Ira dan Pak Krida gitu ya di Humana Consulting gitu. Alhamdulillah ini tadi izin apa membagikan door prize gitu ya. Yang pertama tadi itu adalah penanya terbaik karena tadi yang raise hand dan open mic cuma satu, maka itu yang kita pilih untuk menjadi penanya terbaik, Mbak Ayu, walaupun beliau nggak ada di sini. Barakallah Mbak Ayu gitu ya. Em, Kemudian beliau rumahnya dekat dengan Lumba Kebaikan, jadi insya Allah kita kirim langsung aja gitu ya nanti Mbak Ayu. Kemudian ini untuk door prize kedua ini perlu pertanyaan nih Mbak Ira, Pak Krida atau Bunda Khadijah yang bisa diberikan ke teman-teman ya. Eh, Boleh kita minta tolong Mbak Ira, Pak Krida atau Bunda Khadijah yang memberikan pertanyaan mungkin Mungkin Pak atau dari Tri siapa? Krida dan Ibu Mahirah. Mbak Itu Ira ilmunya dulu lebih aja ya. mantap tuh. Oke. Mm-mm. Yo. Oh ini aja nih Mbak Salwa. Tadi teman-teman kan banyak Gimana banget Mbak? nih di sini. Jadi Mm-mm. yang sudah dapat ilmunya menulis insight, nanti ditulis di Boleh. Instagram, nanti boleh di tag ke akunnya LK, akun kami juga, akunnya Bunda Khadijah juga. Jadi biar ditulis Siap. nanti akan dipilih sama admin gitu. Jadi biar Oke, diingatkan baik. dulu, biar mereka bisa menulis.
Siap, ada saran nih dari Pak Krida dan juga Mbak Ira. Teman-teman hari ini yang sudah belajar, silahkan share insight gitu ya di Instagram atau WA Story. Nanti di screenshot di grup ya. Tapi syaratnya Ya. 24, maksudnya 1 hari 24 jam. Dalam waktu 1 jam, 1 hari ke depan gitu ya. Nggak boleh besok lusa lagi gitu ya. Silakan kirim insight-nya, share di WA Story ataupun di Instagram. Nanti di screenshot di em, di grup peserta. Nanti insya Allah akan kita pilih mana yang insight terbaik gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Kita tunggu nanti bisa tag kalau di Instagram bisa tag @tumbuhkebaikan dan @humana consulting gitu. Oke, siap. Iya, berarti door prize kedua kita keep dulu. Kita tunggu nanti pemenangnya siapa dari story-nya teman-teman, baik di WA Story ataupun di Instagram. Oke, yang terakhir, door prize akan diberikan kepada teman-teman yang bisa, yang mau menyampaikan testimoni dari kelas hari ini. Boleh silahkan teman-teman yang ingin menyampaikan testimoninya, eh, menyam- eh, apa yang dirasakan dari setelah mengikuti kelas hari ini. Boleh raise hand teman-teman? Coba datang. Adakah yang mungkin mau menyampaikan testimoninya dari eh, mengikuti kelas hari ini. Ya, kalau belum ada, ntar saya pengen nunggu dulu nih. Tapi kalau memang belum ada, nanti akan kita berikan kepada dua story terbaik gitu ya. Nah, karena kita masih ada dua nih. Yang satu sebenarnya untuk laki-laki ya, karena dari produk Kaf ada sabun untuk teman-teman yang laki-laki. Kayaknya belum ada ya. Baik, karena belum ada, eh, apa namanya, insya Allah door prize 2 yang belum kita bagikan akan kita bagikan untuk dua yang share insight terbaik gitu ya. Oke, nah ini nih produknya sudah di-share juga nih ada Kaf yang mensupport kita, Alhamdulillah. Ada juga dari Wardah gitu. Oke, karena belum ada, begitu ya yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah door prize terakhir akan kita berikan kepada dua eh, apa yang memberikan insight terbaiknya di story. Begitu. Baik, karena sudah jam segini ya teman-teman semuanya, insya Allah kita cukupkan eh, sesi belajar kita hari ini. Alhamdulillah banyak sekali yang kita dapat dari Bunda Khadijah, dari Mbak Ira dan juga Pak Krida. Semoga ini kita bisa implementasikan gitu ya dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Saya yakin teman-teman juga sudah punya catatannya masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bunda Khadijah dan juga Pak Krida dan Mbak Ira yang sudah bersama kita. Um, ya, sebelum kita tutup, ini sudah di spill ya terkait dengan kelas bertumbuh yang insya Allah akan kita laksanakan lagi. Kali ini berseris, tidak hanya sekali, tapi Loh, Mbak Salwanya hilang. Minah. Mohon maaf. Minah. Iya. Em, ternyata laptop saya mati karena dari jam 7 sampai jam 9:30 ya. Jadi saya langsung berpindah device. Iya, ini pengumuman ya bagi teman-teman yang ingin mengupgrade diri lagi, bisa ikut kelas bertumbuh selanjutnya ya. Ini kelas berseris, seri kelas pranikah. Walaupun judulnya pranikah, tapi ini bisa diikuti oleh baik yang sudah menikah gitu ya, pradewasa ataupun yang sudah dewasa ataupun yang sudah tua. Maaf, maksudnya usia senja gitu ya, yang lebih sopan, ngapunten. Iya, ini ada 7 kali pertemuan. Nah, ini ada materi menarik, ada 7 materi yang akan disampaikan juga gitu ya. Dan ini diadakan offline di Kediri, begitu. Jadi mohon maaf yang di luar kota belum bisa atau kalau bergabung juga bisa, tapi insya Allah ini akan dilakukan per pekan, begitu. Nah,
Ini kelas persiapan memantaskan diri menuju pernikahan yang paling komplit yang pernah ada, mulai dari aspek kesiapan mental, spiritual, finansial, kesehatan, hingga menjadi pasangan ideal. Begitu. Nah, ini yang pertama, ini adalah bekal yang pertama ya. Mencintaimu itu mudah, yang susah itu saling. Nah, ini insya Allah kita akan dibersama oleh Ustadz Marinda Darwis. Um, Kemudian di pertemuan kedua, kita akan belajar bersama Mbak Ira lagi, ketemu dengan Mbak Ira lagi. Ini kita akan ngobrolkan tentang pakai doa, jangan cuma pakai kode. Nah, oke, kemudian di pertemuan ketiga kita belajar bersama Ustadz Marinda Darwis lagi. Beliau ini kalau Ustadz Marinda Darwis nanti akan menjadi wali kelasnya gitu ya di kelas ini gitu. Ya akan memantau kita yang belajar di kelas bertumbuh selanjutnya. Ini berusaha berdoa dan berkaca bersama Ustadz Marinda Darwis. Kemudian di pertemuan selanjutnya ini bersama Dokter Binti eh, yang tak kau jadikan tulang rusuk, jangan pula kau rusak. Nah, beliau ini wakil direktur RSKK Pare ya, kalau teman-teman tahu di RSKK Pare gitu. Kemudian selanjutnya ini ada gara-gara dia lupa sama dia. Ini dengan Ustadz Marinda Darwis juga eh, dan ini kelas finansial jemput yang kau pinta, Allah beri yang kau perlu. Nah, ini insya Allah dengan Ustadz Mikdad. Beliau salah satu pengusaha muslim gitu ya. Dan ini adalah kelas yang terakhir, buktikan dengan tindakan bersama Ustadz Marinda Darwis lagi. Begitu. Jadi eh, ini informasi kelas bertumbuh selanjutnya. Teman-teman yang ingin bergabung bisa nanti langsung sampaikan saja, bisa DM di Instagram atau WA di nomor admin yang sudah tertera yang 081 377 1191 atau bisa langsung WA saya. Begitu. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Kelas hari ini kita rasa sudah cukup ya. Kita belajar hari ini. Em, Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan betul apa yang kita lihatkan Alhamdulillah Ta'ala ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, oke, sebelum saya pamit, nah kita foto bersama dulu ya biar afdol. Kalau nggak ada fotonya nanti nggak ada jejak digitalnya. Boleh on cam dulu teman-teman, tanpa harus pakai background nggak masalah karena tadi ada yang WA karena katanya nggak bisa pakai background gitu ya. Boleh on cam dulu teman-teman semuanya. Ada Bunda Priani Dini boleh on cam, ada Mbak Kak Ane, Kak Ima, Kak Olive, Kak Aprilia, Kak Himyatul Bagiah, ada Kak Nehru juga, ada Bunda Herni, Masya Allah Bunda Herni, ada Kak Ninda, Kak Anissa, ada juga Mbak Lia, Mbak Shani, dan juga Mbak Rika Wulandari. Boleh on cam dulu. Mungkin itu ya sudah pada istirahat ya karena sudah 9:30. Baik, kalau itu seadanya saja. Kita screenshot ya. Siap semuanya? Oke. Ini kita screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah dapat fotonya dan acaranya juga sudah selesai. Saya selaku perwakilan dari Lumbung Kebaikan mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon support dan doanya, dukungannya selalu untuk Lumbung Kebaikan dan juga Humana Consulting yang hari ini membersamai kita. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Khadijah, Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas bertumbuh selanjutnya.
VPN-nya masuk.